Kita buka dulu, Pak Ustadz Ki. Iya, ya. Kita live-kan dulu bentar. Oke, sudah mulai live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu untuk di Zoom ZCC dari sahabat kita Kristen yang akan berdiskusi dengan Gurunda Zulkifli M. Abbas dalam satu tema, di mana kebenaran itu di ajaran Islam atau di ajaran Kristen. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semuanya yang untuk malam hari ini ikut melive-kan diskusi di Zoom ZCC yang terutama yang terafiliasi dengan Zujahidin Cakrawala Cemerlang. Baik, langsung untuk diskusi pada malam hari ini kita mulai dari sahabat kita Kristen dulu sebagai tamu untuk kehormatan kita. Silahkan untuk sahabat kita. Oke, Bang Herdi. Ya duluan bro, formatnya ini gimana? Jelas dulu formatnya. Formatnya gimana? Formatnya dibuka sesi 5 menit dulu, Bang Herdi. Untuk pembukaan. Ya, setelah itu nanti kita masuk ke apa? Tanya jawab. Tanya jawab. Jadi 3 menit ya Bang Ian ya. 3 menit 2 menit bertanya, 3 menit. 5 menit. 5 menit bertanya. Karena dua peserta kan. Oke, siap. Begitu Bang Herdi, bisa dipahami? Jadi 5 menit bertanya nanti ya. Iya, 5 menit bertanya sekaligus menjawab dari pertanyaan lawan diskusi. Menjawabnya juga 5 menit. Enggak, 5 menit itu langsung di apa ya Bang Yan ya? Menjawab langsung ada pertanyaan gitu ya Bang Yan ya? Betul. Itu deh, begitu saudara. Jadi 5 menit itu manfaatkan dalam memberikan jawaban atau sanggahan, juga langsung memberikan satu pertanyaan. Oke, siap? Open dulu, silakan. Oke, baik, selamat malam ya semuanya, saudara-saudara muslim di channel MMCI dan saudara-saudara yang menyimak di YouTube dimanapun itu berada ya. Pada malam hari ini kita akan berdialog dengan topik ajaran kebenaran. Tentu kami dari kekristenan akan menyampaikan bagaimana sih kebenaran dalam kekristenan ini. Nah, di dalam kekristenan, kalau berbicara tentang ajaran kebenaran, itu pasti berkaitan dengan jalan Tuhan. Jadi, baik tokoh-tokoh di Perjanjian Lama seperti Henokh, Nuh, Abraham, itu mereka hidup berjalan bersama Tuhan. Nuh pun dikatakan dia hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nuh pun demikian. Jadi dapat dipastikan ya, ajaran kebenaran itu tidak dapat dibangun oleh seorang manusia, tetapi hanya dapat dia lakukan ketika dia mengenal Allah itu dengan benar. Nah, dalam kekristenan, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, banyak yang dia sampaikan, banyak yang dia ajarkan tentang esensi dari Taurat itu. 10 perintah itu yang diperas menjadi 2 hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu yang terpenting, karena di dalam segala perintah Taurat itu ya, itu mendasari dari 2 hukum ini. Dan Yesus sendiri menegaskan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Jadi kalau berbicara jalan di dalam konteks Ibrani ya, orang kalau membahas ini jalan seolah-olah jalan dari bumi ke sorga ya kan.
Padahal kalau berbicara jalan di sini, ini sama yang seperti dijelaskan sebelumnya tadi. Bahwa jalan yang dimaksud adalah hukum-hukum, di mana pada perjanjian lama Henokh dan Nuh itu mereka hidup berjalan bersama Tuhan, mematuhi segala aturan-aturan atau hidup berkenaan di hadapan Tuhan. Tentu tidak ada secara tertulis, karena apa? Di dalam Roma 2 itu, kalau saudara baca ayat 5, 6, 7, itu dikatakan bahwa hukum itu termeterai di dalam loh hati setiap manusia, bukan hanya kepada orang. Kalau Yesus katakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka dia pun yang dapat hidup itu. Orang yang hidup di jalannya dia akan memperoleh kehidupan. Jadi berbicara ajaran yang benar di dalam kekristenan, orang harus mengenal Yesus Kristus dulu, karena dia adalah Allah yang inkarnasi. Allah yang inkarnasi artinya Allah yang datang dalam daging. Oke, itu aja Bang Herdi, mungkin mau tambahkan. Silakan. Iya, masih berapa waktunya ya, Bro? Ya. Jadi berbicara tentang kebenaran, ya jelas kebenaran itu punya pengertian ya dan amin, real. Ya, itu kebenaran, itu tidak akan jauh dari situ. Nah, dari sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang ada dan bisa dibuktikan, dari situlah kita bisa mengerti kebenaran. Kebenaran itu adalah apa ya? Bukan saya sebut syarat ya, tetapi memang kebenaran itu apa? Sesuatu yang menyatakan bahwa apa ya, tidak mungkin bisa diingkari ya, itu kebenaran ya itu. Jadi kebenaran itu memiliki bukti, itu unsur-unsurnya, memiliki data ya, itu kebenaran. Nah, dengan apa yang sudah dibawakan oleh Bro Daniel tadi tentang apa yang dibawakan tentang Nuh, Abraham, ya, Daud, nabi-nabi sebelumnya ya. Kita pakai nabi-nabi yang apa, Tuhan ya, yang dahulu sebelum Yesus atau sebelum Muhammad, biar kesannya netral. Habis. Bang Herdi. Oh ya, silakan. Silakan untuk narasumber dari Muslim langsung open statement untuk Gurunda Zuma. Gurunda Zuma atau saya dulu? Silakan. Silakan Pak Ustadz Sugi, kalau mungkin Bang Zuma lagi istirahat sebentar untuk tarik nafas dulu, karena tadi juga baru berdiskusi agak lama tadi. Silakan Pak Ustadz Sugi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Alhamdulillah ya. Malam ini kita berdialog dengan rekan Kristen, temanya tentang kebenaran sebuah agama. Mengenai kebenaran sebuah agama ini tidak bisa hanya berdasarkan asumsi atau kata orang. Harus ada pengakuan dari dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan. Kenapa harus seperti itu? Karena kebenaran ini diyakini asalnya itu dari Tuhan. Sehingga tidak bisa kita itu hanya agama saya benar, agama itu benar, tanpa ada pengakuan dari sang pembuat aturan itu. Nah, di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan waraditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ada pengakuan jelas dari Allah SWT bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya, demikian juga kalau kita lihat di dalam Quran surah surah At-Taubah ayat 33. Karena agama yang benar itu pasti sesuai dengan ajaran para nabi sebelumnya. Ya, dan hal itu juga difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 33 ya, huwallazi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal ladzina kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk
dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi harus ada pengakuan di situ. Kita tidak bisa, oh agamaku benar, tapi asalnya dari mana? Harus jelas asal-usulnya. Sebagai contoh ketika pabrik HP, itu dia menciptakan HP, itu disertai buku panduan. Dan itu ada legalitasnya dari pabrik tersebut. Tidak bisa, oh ini buku panduan dari si A, si B, tidak bisa seperti itu. Ini berkaitan dengan petunjuk, agama itu petunjuk ya. Jadi harus ada pengakuan dari Sang Pencipta. Begitu, terima kasih. Monggo Ustaz Juma. Di stop dulu itu. Akhi Juma. Mana? Makasih Akhi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini kita lagi di Zoom Yayasan ZCZ membawa tema apa sih kebenaran menurut dua agama ini ya. Tadi Akhi Sugi sudah menunjukkan agama benar itu harus dilihat dulu dari pernyataan legitimasi daripada agama itu sendiri terhadap dirinya. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan begini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki dirinya menjadi kafir atau kufur atau ingkar, maka silahkan, biarlah mereka kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Artinya gini, ketika kita berbicara kebenaran dalam perspektif agama, maka yang dimaksud kebenaran ini adalah tentu aturan mainnya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan kemudian tersimpul di dalam hukum-hukum, dalam ketetapan, aturan-aturan, dan tata cara yang Tuhan inginkan berlaku kepada manusia. Itulah kebenaran itu. Jadi ketika ada sesuatu yang dia anggap baik, belum tentu benar. Tapi sesuatu yang benar, sudah pasti ujungnya itu baik. Nah, berbicara mengenai kebenaran, kebenaran ini ketika dari sudut pandang Islam, kenapa umat Islam itu kudu wajib sujud di dalam beribadah? Ada tuntunannya. Itulah kebenaran itu. Kenapa umat Islam ketika diperintahkan jangan engkau minum khamar? Karena ada tuntunannya, ada perintahnya. Itulah kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran di dalam ajaran agama Islam adalah rambu-rambu yang menjadi acuan main, aturan main di dalam berperilaku. Baik hubungan kita kepada Tuhan maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Ada kaidah, ada koridor yang mengatur itu. Tidak ngambang dia, tidak asal-asal dia. Ketika berbicara mengenai politik, dalilnya ada. Ketika berbicara mengenai ekonomi, dalilnya ada. Ketika berbicara mengenai adat istiadat, dalilnya ada. Semua ada aturan mainnya. Itulah kebenaran. Jadi tidak akal-akalan, tidak asal-asalan, tidak asumsi dan cocokologi. Demikian sementara tentang kebenaran perspektif Islam. Baik, season pertama nampaknya sudah selesai. Untuk season kedua, kita persilakan untuk sahabat kita Kristen bertanya kepada narasumber Muslim. Mungkin ditambah 7 menit ya, karena 22 ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Ustadz Juma. Enggak apa-apa Mas. Oke. Kita Henry gimana? 7 menit untuk dua narasumber dari Kristen untuk bertanya kepada narasumber Muslim. Silakan dibuka langsung pertanyaannya. Nanti setelah itu ada sanggahan dari Muslim langsung sekaligus pertanyaan dan berlanjut seperti itu. Silakan Bang Herdi dan saudara yang dari Kristen. Bro Daniel? Ya, Oke, saya duluan atau gimana? Bang Her duluan. Oke, jadi memang saya mau bertanya, sempat disentil juga oleh kawan saya ya barusan tentang larangan minum khamer. Nah, karena memang itu suatu kebenaran ya. Nah, mungkin itu yang akan saya tanyakan dengan data ya. Saya bertanya dengan data, bro. Saya mau share ya kawan-kawan. Boleh ya? Oke. Kita buka di
Sahih Muslim ya. Aduh, ini kok Sahih Muslim 1655. Muslim 1655. Oke. Muslim mana ya dia? Kayaknya nggak ada. Ini sini. Ini. Nah, di sini menceritakan. Nah, nanti kawan-kawan buka lagi ya. Saya langsung ke intinya saja ya. Di sini sekalipun mati dalam keadaan minum khamr itu masuk surga. Nah, mungkin tentang kebenaran yang Bro Suma sampaikan, kawan saya Suma sampaikan tadi ini agak bertentangan ya. Karena jelas di sini coba ya. Wahai Jibril, sekalipun ia pernah mencuri dan berzina, bentar, dari atas sedikit ya. Ini tentang orang yang mati. Ini dari sini. Barang siapa di antara mereka yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini mati ya, mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya dia akan masuk surga. Ya, maka saya pun bertanya, wahai Jibril, meskipun ia pernah mencuri dan berzina? Ia menjawab, ya, meskipun ia pernah mencuri berzina. Oke, lalu ditanya lagi, meskipun ia pernah mencuri berzina? Menjawab, ya, meskipun berzina. Saya bertanya lagi, meskipun ia pernah mencuri dan berzina? Ia menjawab, ya. Nah, ditanya lagi, meskipun ia pernah mencuri dan minum khamr, ya kan? Jadi ini mungkin sedikit berseberangan ya. Saya tambahkan lagi satu data ya, biar makin jelas ya. Tadi ini nyambung sebenarnya, ini mau dibahas dengan Bang Suma tapi keburu ditutup. Bukhari 2983 ya. Nah, Bukhari 2983 ya ini. Ini hadisnya tadi hadis Sohi ya. Ini juga Sohi. Ini Bukhari 2983 ya. Ini tentang sama. Nah, Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan masuk neraka. Ingat ya, pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia mati dalam keadaan berzina atau mencuri, kan di sini konteksnya berbicara mati. Jibril menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Nah, di sini hanya dikatakan 2 butir, dicontohkan 2 butir dosa, yaitu berzina dan mencuri. Tapi yang di Sahih Muslim itu dicontohkan 3 butir, jadi berzina, mencuri, dan minum khamr. Nah, dari apa yang kawan saya Suma jelaskan tadi tentang kebenaran, apakah ini bisa dianggap suatu kebenaran? Orang yang berdosa, mati dalam keadaan berdosa tanpa pertobatan, masuk ke dalam surga versi pengetahuan kawan-kawan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bro Daniel, kalau mau tambah silakan. Oke, 7 menit ini untuk kami atau dibagi 2? Untuk berdua memberikan pertanyaan, nanti kalaupun ada yang harus disanggah setelah ada pertanyaan dari Muslim, 7 menit itu. Ya, silakan dimulai. Saya ingin menekankan lagi yang tadi Bang Hirdi share, itu dikatakan bahwa tidak akan pernah, coba Bang Hirdi ditampilkan sekali lagi, tidak akan pernah ya, tetapi di satu kesempatan dikatakan bahwa orang Muslim yang pernah berbuat dosa itu dicuci dulu di neraka, baru nanti dimasukin ke surga. Berarti ini ada pertentangan ya. Di satu sisi dikatakan tidak akan pernah masuk neraka, di sisi lain di hadis atau nanti Bang Herdi bisa tampilkan itu bahwa orang itu nanti dicuci di neraka baru masuk ke surga. Nah, ini gimana nih?
Ya, itu aja yang saya mau lebih itu ya, diperjelas ingin bertanya. Silakan Bang Heri. Oh, masih ada ya waktunya? Masih ada waktu berapa menit, Bang Yan? Masih ada waktu sisa 2 menit. Sebenarnya gini bro, terbalik. Kalau bertanya waktunya kurang, yang menjawab banyak. Ya nanti menjawab itu langsung ada pertanyaan setelah ini gitu loh Bang Herdi. Oh nggak apa-apa. Ya lanjut aja. Nggak usah banyak-banyak bro, nanti kawanku bingung. Satu aja bro, itu aja. Oke, siap. Kalau memang waktu tersisa ini nggak dimanfaatkan, kita close langsung dari pihak Muslim menjawab sekaligus memberikan pertanyaan. Silakan narasumber Muslim. Close waktu dulu. Silakan Bang Juma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang terkait dengan minuman khamar yang ditanyakan oleh saudara kita. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Jadi data ini menerangkan bahwa ketika orang itu berjudi atau minum khamar yang memabukkan, itu Allah menerangkan kul fihima itsmun kabir. Padanya itu dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi Allah juga menerangkan wa manafi'u linnas. Ya, khamar itu juga ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi kata Allah wa itsmuhuma akbaru min naf'iha. Diterangkan naf'ihima artinya bahwa meskipun khamar itu adalah merupakan dosa, tetapi dia ada manfaat bagi manusia. Tetapi meskipun dia ada manfaat bagi manusia, tetapi dihitung dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu ketika sahabat saya membawa hadits, misalnya hadits sahabat tadi yang dibawa tuh, tentang Sahih Muslim ya, Sahih Muslim yang membahas tentang minuman khamar, lalu kemudian orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang kemudian minum khamar dan seterusnya. Ini ditanyai oleh para sahabat, Nabiullah Muhammad SAW kemudian mengatakan bahwa meskipun kau melakukan dosa-dosa tersebut, engkau akan tetap masuk ke dalam surga. Apakah semudah itu? Apakah semudah itu kemudian? Ada dua hal. Yang pertama adalah kemungkinan orang ini akan masuk surga tanpa ada pencucian di neraka. Apa alasannya? Orang ini taubatan nasuha. Dia bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kemudian baginya terlahir kembali. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melakukan dosa, syirik, menduakan Allah, menyembah selain Allah, tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar terhadap Allah, maka kalau dia tidak bertaubat, dia akan dicuci di neraka. Lalu kemudian setelahnya dimasukkan ke dalam jannah. Ya, makanya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Dengan sesungguh-sungguhnya mengakui kesalahanmu sehingga Tuhan akan menghapuskan, menutupi semua kesalahanmu dengan kebaikan dan memasukkan kamu ke dalam jannah. Itu dalil. Jadi bukan berarti minum khamar langsung seenaknya masuk ke dalam surga. Tidak. Harus bertaubat dulu. Dan kalau tidak bertaubat dengan taubatan nasuha, maka kudu dicuci dulu di dalam neraka. Kalau dia tidak pernah menyekutukan Allah, masih ada iman di dalam dadanya, maka Allah mengatakan dia akan dibawa ke dalam jannah. Dia akan dibawa untuk mendapatkan upah dari perbuatannya. Ada kebaikan yang pernah ia lakukan ketika dia hidup, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, itu poin di dalam pengajaran agama Islam. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai khamar, Al-Quran menjelaskan itu adalah dosa, namun ada manfaatnya, tapi kata Allah,
manfaatnya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Demikian sementara, silakan guru saya Akhi Sugi. Baik, Betul. mengenai hadis tersebut sebenarnya konteksnya itu perbandingan antara perbuatan dosa besar dengan perbuatan yang menyekutukan Allah. Sebesar apapun dosanya, Allah akan ampuni. Yang penting dia tidak menyekutukan. Tapi kalau sudah menyekutukan, Allah berfirman, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu akan masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berzina itu? Allah di dalam surah Az-Zumar mengatakan di situ, wahai hambaku, ya, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dalam keadaan dia bertobat, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia tidak tobat, ya seperti yang dikatakan Akhi Zuma, betul itu, dia akan dicuci di dalam neraka. Karena Al-Quran sangat jelas mengatakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya, dan perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Jadi ketika melihat hadis itu jangan hanya dilihat sepotong, lihat hadis lainnya sebagaimana yang dikatakan Nabi di dalam hadis Ibnu Majah. Ya, di situ dikatakan di sini dikatakan ya, orang yang bertaubat bagaikan orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bukan orang yang mati dalam keadaan berzina, orang yang bertobat yang akan masuk surga itu. Ya, nah kalau dia tidak tobat akan dicuci, akan ada hisab nanti di akhirat itu. Ditimbang mana amal yang lebih banyak, amal buruknya atau amal baiknya. Begitu yang jawaban saya. Kemudian ini sekalian nanya ya. Iya, Ustaz. Oke, kalau sekalian nanya saya ingin bertanya ya, seperti bukannya waktunya bertanya 7 menit tadi teman Kristen. Kok kita cuma 51 detik. Nanti ditambah, Bro, disesuaikan saja. Ya udah, ini habis ini nanya ganti aja lah. Ya silakan lagi, cuma itu Enggak masalah. Kita ini Pak Ustadz, kita kasih waktu perubahan untuk pertanyaan 3 menit dan untuk jawaban 5 menit gitu untuk Bang Yan, biar lebih enak. Boleh. Jadi 8 menit itu 5 menit sesi jawaban, 3 menit sesi pertanyaan langsung. Kalau begini Pak, kalau boleh saran, kalau bertanyanya 3 menit, menjawabnya 2 kali lipat itu. Iya kan jawaban, boleh nggak masalah. Jawabnya 6 menit juga nggak apa-apa. Yang penting persetujuan, di mana bagusnya diskusi supaya berjalan dengan baik gitu aja Pak. Oke. Silakan Bro bertanya. Oke, silakan Pak Ustadz bertanya, dikasih waktu 3 menit pertanyaan. Silakan pertanyaan saya seperti statement di awal ya, namanya sebuah kebenaran itu tidak bisa hanya berdasarkan asumsi saja. Ya, itu harus ada pengakuan dari sang pembuat kebenaran itu. Siapa dia? Kalau dalam Islam Allah SWT. Mungkin dalam Kristen adalah Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya, adakah di Bible pernyataan Tuhanmu yang menyatakan bahwa Kristen ini adalah agama yang benar? Nah, kalau memang Kristen itu agama yang benar, bagaimana syarat-syaratnya untuk menjalankan ibadah di dalam kekristenan itu? Begitu pertanyaan saya, singkat saja. Silakan lagi cuma kalau mau tanya. Baik, pertanyaan saya terkait dengan kebenaran. Kalau yang saya tahu, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu termaksud dalamnya adalah aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan. Itu adalah kebenaran. Yang menjalankan aturan, yang menjalankan daripada peraturan, yang menjalankan hukum-hukum, mereka sedang menjalankan kebenaran. Yang melanggar aturan, yang melanggar hukum-hukum, yang melanggar perintah di dalam ketentuan Tuhan itu adalah pelanggar kebenaran. Artinya orang yang menyalahi kebenaran, artinya sesat. Nah, yang saya pertanyakan kemudian adalah hukum Taurat itu adalah hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Barang siapa yang menjalankan aturan itu akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kenapa kemudian di dalam agama Kristen
ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan yang justru Yesus mengajarkan di dalam Matius 19 nomor 17. Hidup kekal itu adalah menerima dan menjalankan perintah Tuhan. Yang ingin saya pertanyakan, kenapa di dalam ajaran Kristen aturan Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutukan bagi manusia? Sebagaimana yang ada di dalam pengajaran Paulus Galatia 3 nomor 13, bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan sehingga orang yang menebusnya pun mati dalam keadaan terkutuk. Demikian. Cukup. Iya, cukup, Bang. Terima kasih untuk narasumber dari Muslim. Silakan untuk narasumber dari Kristen menjawab 6 menit, langsung pertanyaan 3 menit. Untuk perubahan ini sudah ada persetujuan. Oke, untuk Bang Herdi, setuju? Perubahan menjawab 6 menit dan bertanya 3 menit. Ya, oke, lanjut. Silakan, lanjut. Bro Daniel? Ya. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai agama Kristen yang sesuai pertanyaan Ustadz Sugi, tidak ada yang namanya agama Kristen. Agama itu produk buatan manusia. Kristen itu mengacu kepada pengikut Kristus. Itu bukan sebuah agama, tetapi kelompok orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan orang-orang ini adalah pengikut jalan Tuhan? Karena Paulus sendiri dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus, ya. Di situ Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Jemaat Kristus ini atau jemaat Tuhan ini disebut sebagai tubuh Kristus, orang-orang yang Paulus aniaya. Nah, orang yang menganiaya tubuh Kristus, ya berarti menganiaya dia juga, menganiaya Yesus juga. Itulah yang Yesus katakan, apabila orang menolak kamu, mereka menolak aku. Jadi sekali lagi tidak ada Tuhan mengatakan agama yang benar itu adalah agama Kristen. Jadi berbeda mindsetnya yang disampaikan oleh Quran. Kalau Quran kan mengatakan bahwa agama yang diridhoi Allah itu di sisi Allah itu agama Islam. Kalau saudara meyakini bahwa Tuhannya Israel dengan Tuhannya orang Arab itu sama, maka ajarannya pasti konsisten. Karena kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar, dia konsisten. Nah, berbicara lagi, saya langsung jawab aja ya Bang, Galatia tadi, Bang Herdi. Ya, monggo bro, monggo. Ya, di dalam Galatia kan, Galatia 3 tadi Ustadz Suma kutip. Jadi di dalam hukum Musa itu, Saudara Suma, Musa mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan segala perintah ini. Perintah yang mana? Perintah yang Musa sampaikan. Jadi begini Bro Suma, 10 perintah yang Tuhan tuliskan untuk disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, itu tidak ada yang namanya terkutuk, tidak ada. Hanya dikatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Musa sebagai seorang rabi, ya, Musa itu dipandang sebagai orang rabi oleh orang Israel. Dia memiliki otoritas untuk mengajarkan Taurat yang dia terima. Nah, karena dia berhak mengajarkan Taurat yang dia terima, otomatis dia mendeskripsikan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dan konsekuensinya. Konsekuensi dari pelanggaran hukum Allah ini adalah terkutuk. Orang itu akan terkutuk kalau dia melanggar. Inilah yang dikatakan kuk, ya, kuk hukum Taurat. Orang harus menanggung memikul kuk ini, peraturan-peraturan yang Musa buat, ya. Tetapi ketika Yesus datang, di situ dia katakan bahwa hanya satu rabimu, yaitu dia. Jadi bagi orang Israel, ya, bahwa Mesias itu adalah rabi satu-satunya yang benar.
Jadi ketika Yesus datang, ketika dia mengajarkan Taurat itu, maka apa yang disampaikan Musa itu dapat dianulir. Karena bagi orang Yahudi, Rabi Farisi pun dia dapat mengajarkan Taurat, dan orang-orang yang mengikuti dia harus menjalankan apa yang diperintahkan Rabi itu. Contoh, Rabi Gamaliel ketika dia mengajarkan perintah-perintah atau hukum-hukum, maka orang harus mengikuti apa yang diajarkan Gamaliel. Tentu yang Gamaliel buat ini, ajarkan ini, ada dasarnya. Tetapi yang Yesus ajarkan ini, dasarnya itu lebih tinggi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ini yang menjadi dasar pengajaran Yesus. Dia adalah Rabi sesungguhnya. Jadi ketika Rasul Paulus katakan orang yang melakukan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk, itu tepat. Karena Musa sudah menyampaikan, orang yang tidak mentaati semua Taurat perintah ini, sekalipun dia hanya melanggar satu saja, dia termasuk orang terkutuk. Tetapi orang yang hidup oleh iman, ya, dia akan memperoleh kasih karunia, bukan kutuk lagi. Ini yang menjadi poin dari pengajaran Rasul Paulus, dan ajaran Rasul Paulus tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ dikatakan bahwa mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ajaran kebenaran itu harus mengenal Dia. Orang tidak bisa mengenal Allah kalau tanpa Yesus Kristus gitu. Karena Dia adalah Allah yang inkarnasi itu sendiri. Demikian ya. Jadi apa yang diajarkan Yesus, Dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan itu berbicara tentang hukum-hukum yang Dia ajarkan. Dan Yesus juga menyampaikan, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan dan engkau akan mendapatkan ketenangan. Itulah ajaran yang menyegarkan jiwa. Thank you. Waktu jawaban habis, langsung ke sesi jawaban pertanyaan 3 menit, silakan. Silakan Bang Herdi. Oh ya, oke. Saya nggak akan bertanya, tapi mungkin akan menanggapi yang di awal ya bro, tentang pertanyaan. Silakan manfaatkan waktu 3 menit untuk pertanyaan, nanti kalau memberikan jawaban di dalam waktu yang 6 menit. Oke. Jadi begini ya bro, tentang apa yang saya bertanya lagi nih ya, tentang apa yang saya bawakan di awal tentang Homer. Bro Suma mengatakan alkohol itu ada manfaatnya ya. Coba kita buka data ya. Saya bertanya dengan data ya bro, biar enak. Nah, di dalam hadis HR Ahmad nomor 18.107 dan sudah dinyatakan sohi ya. Ini sohi ya. Dikatakan di sana, nih, ini kata Nabi ya. Lantas Nabi melarangnya atau membenci jika ia terus membuatnya. Ya, ini tentang Homer ya. Kata Suhaid, kami membuatnya hanya untuk obat. Nabi menjawab, Homer bukan obat, namun ia hanyalah penyakit. Ya kan? Tadi Bro Suma mengatakan obat. Tapi kata Nabi ini penyakit. Oke. Nah, saya isi Bro Suma atau versinya Nabi. Lalu masih ada waktunya bro, saya tambahkan lagi sedikit konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala ya, memang sejalan dengan pernyataan Bro Suma ya. Nah, di dalam surah 16 ya, surah 16 ayat 67. Ini konfirmasi dari Allah atas Homer. Nah, ini kata Allah, firman Allah, dan dari buah korma dan anggur kamu akan membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Kata Allah ini baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Versi Homer ini menurut Allah baik ya, dan membawakan rezeki. Itu sebagai tanda kebesaran Allah, itu menurut Allah. Dan menurut Nabi itu ialah penyakit. Kata Nabi ialah penyakit, Homer ialah penyakit. Menurut Bang Suma itu berdiri posisi tengah ya, 50-50, bisa iya bisa tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya,
yang mana yang mau didengarkan? Versinya Allah atau versinya Muhammad? Nah, silakan. Masih ada waktu dimanfaatkan atau mau close langsung? Oke, saya tambahkan. Tadi saya mau mengkritisi yang poin yang tadi dijawab oleh Bang Suma dengan Ustadz Sugi bahwa akan dicuci di neraka, padahal hadis yang tadi Bang Hirdi bawakan itu tidak pernah masuk neraka loh. Iya. Itu tidak Lalu pernah. Iya, sedikit lagi bro tentang apakah Yesus mengkonfirmasi Kristen agama yang benar. Sorry Pak, kawan saya Ustadz Sugi, Tuhan kami tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan bahwa dia adalah juru selamat itu. Soal hadis tadi Bukhari itu memang sudah dikatakan tidak akan mencium neraka. Nah itu sesuatu yang keliru jika bro semua mengatakan akan dititip atau dilodi di neraka. Pertanyaan habis, sesi 3 menit, silakan close. Waktu 6 menit untuk jawaban dari narasumber Muslim. Silakan Ustadz Zuma atau Pak Ustadz Sugi dulu. Oke. Zuma dulu aja biar jawab. Baik, jadi hadisnya di situ diterangkan atau tidak masuk neraka. Kenapa ada kata atau? Karena mereka mana tahu taubatan nasuha. Taubatan nasuha nggak perlu masuk ke neraka. Ya, itu poin. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan, mana yang benar ini? Antara Allah yang mengatakan bahwa padanya ada manfaat atau hadis Rasulullah yang mengatakan penyakit. Nah, kita mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak pernah salah menerangkan tentang sesuatu yang diterangkan yang ada di dalamnya. Bagaimana kemudian manfaat daripada khamar yang kita kenal dengan alkohol hari ini? Ada nggak manfaatnya? Ada manfaatnya. Lalu kenapa dikatakan itu penyakit? Dikatakan penyakit kalau sampai memabukkan. Kalau sampai orang itu ya kecanduan, itu yang dikatakan penyakit. Tetapi di dalam kandungan khamar itu ada manfaat bagi manusia. Ya, itu tidak ada yang bertentangan. Nah, makanya diterangkan di dalam Al-Quran, meskipun ada manfaatnya, tetapi dosanya jauh lebih besar. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan penyakit untuk menghindari daripada umatnya jangan sampai lebih dominan kepada manfaatnya daripada meninggalkan dosanya. Sama seperti ini kita lihat tempat-tempat ibadah yang lain, ada yang ibadah dengan menggunakan khamar, alkohol. Itu yang dihindari oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada manfaatnya memang, nggak bisa dipungkiri itu. Alkohol itu bermanfaat, tapi dosanya jauh lebih besar. Nah, untuk menghindari umatnya ini lebih mengedepankan manfaat dan meninggalkan perintah atau ajaran yang mengatakan dosa besar, itu Rasul mengatakan itu penyakit. Sehingga umat Islam itu harus menghindari, kecuali memang ada penyakit yang sama sekali kemudian yang harus dia mengkonsumsi daripada alkohol, itu baru. Nah, itu poin. Kemudian saudara saya tadi waktu sayang sekali ya, kita harusnya nanggapi apa yang saudara-saudara jelaskan ini yang tidak sesuai dengan data, seperti Ulangan 27, 26. Terkutuklah orang yang habiskan, nggak apa-apa. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Yang tidak menepati, ya, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan apa? Dengan perbuatan. Bukan siapa yang meninggalkan satu hukum Taurat, semuanya yang terkutuk. Jadi inilah lucunya teman-teman Kristen ya, mengambil kitabnya agama lain, kemudian untuk mendudukkan kitabnya sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaan saya tadi, ketetapan Allah itu kekal. Yang dimaksud dengan mendapatkan hidup kekal adalah taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Lalu kenapa di Kristen hukum Taurat itu disebut kutukan? Anda mengambil, mengais-ngais kitabnya orang. Di dalam Ulangan 27, 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Benerin cara membacanya, kawan. Ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi nggak boleh berteori. Kalau dikatakan jangan menyembah ilah lain selain daripada Hasem, jangan cuma berteori, tapi pada praktiknya nyembah manusia. Itu maksudnya, gitu ya. Saya luruskan yang tadi. Silakan, Akhi Sugi. Baik, saya tanggapi mengenai pertanyaan saya tadi ya. Sahabat-sahabat Kristen mengakui bahwa tidak ada delegasi atau pernyataan sah dari Tuhan terkait dengan kekristenan, bahwa kekristenan itu
adalah ajaran yang benar. Padahal kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, ya, akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana mereka ini menyembah Yesus? Perintah siapa? Ya, sehingga karena ini tidak ada pernyataan langsung dari Tuhan, sehingga mereka itu membuat ajaran-ajaran baru, termasuk cara ibadahnya. Ya, perintah pergi ke hari Minggu itu di mana? Ya, perintah menyembah Yesus itu mana? Tidak ditemukan. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu langsung ada pengakuan dari Allah, ya, bahwa ajaran yang dianut orang Islam itu adalah dari Allah, sehingga cara ibadahnya, ya, itu langsung dituntun oleh Allah. Demikian juga orang-orang Yahudi itu dituntun bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia beribadah, itu ada tuntunannya kepada mereka. Ini halal, ini haram, itu dituntun. Ya, tapi di dalam kekristenan saya tidak melihat ini halal, ini haram. Ya, kapan dia harus ke gereja, itu tidak ada perintah begitu. Nah, apakah kalah dengan orang yang menciptakan produk? Ketika dia menciptakan produk, misalnya HP, langsung diberi buku panduan. Ini loh buku panduannya. Kalau kamu ingin hidup baik, kalau perangkatmu ingin baik, ikuti buku panduan. Nah, kalau demikian juga di dalam Islam, kalau kamu ingin hidupmu baik, menjadi manusia yang terhormat, manusia yang bermartabat, ikuti Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Nah, sementara Kristen, panduan dari Tuhan yang khusus untuk Kristen ini seperti apa? Itu sebenarnya yang saya ingin tanyakan kepada rekan-rekan Kristen. Ya, dia menjawab, oh, tidak ada, Yesus Kristen itu bukan agama. Bukan itu inti yang saya pertanyakan. Inti yang saya pertanyakan itu ajarannya ini loh. Adakah pengakuan dari Tuhan bahwa apa yang dilakukan Kristen itu diajarkan oleh Tuhan? Kalau ada, di mana ayatnya? Demikian, terima kasih. Masih ada 15 detik. Ya, Matius 5 nomor 20, ya jelas di situ bahwa Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apa keagamaan? Keagamaan itu adalah aturan. Coba Anda lihat di dalam definisi agama itu. Maaf, Chris, untuk jawaban. Masuk waktu pertanyaan 3 menit untuk narasumber dari Muslim bertanya kepada narasumber Kristen. Silakan untuk Bang Zuma atau Pak Ustadz Sugi. Silakan, Aki Zuma. Iya, saya masih di pertanyaan saya yang tadi, kawan saya. Ya, ketika Anda mengatakan aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutukan, mana dalilnya di dalam Perjanjian Lama? Di mana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa aturan Tuhan yang datang kepada mereka, yang diterangkan di dalam Yesaya 18:9, hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itu adalah orang yang benar dan ia pasti dalam hidup. Itulah demikianlah firman Tuhan. Kemudian Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintahnya. Itu poin. Lalu Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Ini perintah. Tapi ternyata di Kristen, ya, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan dianggap sebagai sebuah kutukan. Apa dasarnya? Apa dasar iman Anda mengatakan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan itu adalah sebuah kutukan, sehingga harus ada yang menjadi korban untuk menjadi tumbal menghapuskan kutukan itu untuk kalian Kristen? Apa dalilnya? Kalau Anda kemudian masuk ke dalam Ulangan 27 nomor 26, kawan, sekali lagi saya katakan, dalil itu sama sekali tidak bisa menolong Anda. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dengan perbuatan, jadi harus dengan praktek, bukan cuma teori. Demikian, tolong tunjukkan datanya, di mana ketetapan Tuhan, aturan Tuhan itu dianggap sebagai kutukan. Demikian, silakan Akhi Sugi. Oke, terkait dengan ayat yang disebut Akhi Zuma di dalam Matius 5 ayat 20, ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya, kehidupan keberagamaan seperti apakah yang dimaksud Yesus? Apakah seperti yang dijalankan Kristen selama ini? Kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2, di situ Yesus menyuruh muridnya untuk pergi kepada orang
Farisi dan ahli Taurat, ya. Tetapi jangan ikutilah segala yang dikatakannya. Tetapi jangan kamu ikuti yang diperbuat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Ingat ini, mengajarkan saja tetapi tidak menjalankan hukum-hukum Taurat, mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apakah Kristen ini benar-benar menjalankan seperti apa yang Yesus maksud? Ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Kehidupan seperti apakah yang dimaksud Yesus itu? Ya, itu terima kasih. Itu pertanyaan saya. Masih ada waktu 8 detik, close. Silakan untuk narasumber dari Kristen. Sudah jelas pertanyaannya, Bang Herdi? Apa perlu diulang? Sudah jelas, silakan langsung dijawab dalam 6 menit. Oke, silakan Bro Daniel. Oke, baik ya. Jadi, Saudara semua sebenarnya harus menyimak ini baik-baik. Jadi, di dalam Mazmur pun dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Kalau sudah dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, maka tidak boleh cacat setitik pun ya, sedikit pun nggak boleh cacat. Jadi contoh, ada 613 hukum yang Musa jabarkan. Ketika dia bilang terkutuk yang tidak melakukan salah satu perintah ya atau perintah Taurat ini, maka dia tidak sempurna. Karena semua Taurat perintah yang Musa jabarkan ini harus dilakukan. Inilah yang dikatakan Paulus, ya. Perintah Taurat ini berada di bawah kutuk. Artinya apa? Berada di bawah kutuk artinya kalau kamu gagal satu, kamu terkutuk. Nggak bisa dibilang oh gagal satu nanti diperbaiki dengan beramal. Nggak bisa, bos. Contoh ya, 100 dikurangi 1. Itu kalau kita pakai logika matematika 99. Tetapi kalau orang berbicara 100 kali minus 1, dia akan jadi minus. Air bersih ketika diteteskan dengan air kotor sedikit pun, air itu sudah menjadi kotor, najis. Jadi ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Galatia 3 itu, terkutuklah, ya kan? Nah, kembali lagi dengan pertanyaan Ustadz Sugi mengenai jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat ya, itu keagamaan di situ. Kalau saudara mengkritisi di teks aslinya, itu berbicara tentang hidup kebenaranmu atau kebenaranmu itu tidak lebih benar dari kebenaran ahli Taurat. Artinya apa? Orang-orang pada saat itu ya, mereka menganggap bahwa ajaran yang benar ini, seperti rabi ini. Ada yang bilang, oh ajaran yang benar itu seperti ini. Jadi Yesus datang di sini untuk menyampaikan bahwa ajaran yang benar itu dari Dia. Kamu harus mentaati apa yang Dia perintahkan, karena ajaran yang para rabi itu sampaikan itu tidak sempurna. Ya, itu tidak sempurna. Jadi kalau mau mengkritik teks Alkitab, ya kita lihat konteks latar belakangnya. Kalau berbicara keagamaan di situ, keagamaan di situ yang dimaksud apa? Yaitu ajaran kebenaran, bukan berbicara syariat-syariat. Jadi kembali lagi ya, bahwa apa yang disampaikan Musa itu memang bentuknya masih syariat, dan syariat ini kalau tidak dilakukan sempurna, maka itu konsekuensinya terkutuk ya. Itu terkutuk. Nggak bisa dibilang, oh bisa dibalas dengan perbuatan baik, nanti jadi sembuh orang itu, nggak bisa. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa Rasul Paulus mau menekankan bahwa orang yang mengikuti ajaran Yesus, dia tidak lagi berada di bawah kuk perhambaan hukum Taurat. Dan kuk perhambaan hukum Taurat ini konsekuensinya kutuk. Nah, orang kalau sudah terkutuk, nggak bisa diselamatkan. Dia hanya bisa diselamatkan oleh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Jadi, kalau mau berbicara apa yang Yesus sampaikan, syariat apa yang Yesus sampaikan, syariat yang Yesus sampaikan itu sebenarnya sudah tertanam dalam hati setiap orang.
Ya, itu sesuai dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Jadi kalau saudara-saudara muslim menekankan bahwa syariat itu harus tertulis, itu sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Kristen ya. Karena ajaran Kristen itu yang esensi itu harus tertanam dalam hati. Bagaimana dulu Henokh hidup itu belum ada Taurat itu diturunkan dengan buku, enggak. Henokh itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Abraham juga demikian. Abraham itu ketika Tuhan datang, Tuhan bilang begini, aku adalah Allah yang maha kuasa, hiduplah berkenan di hadapanku. Tuhan nggak bilang, aku adalah Allah yang maha kuasa, hiduplah menurut aturan yang kuturunkan melalui buku ini, lalu kamu baca. Nggak begitu, bos. Jadi tidak ada. Kalau buku itu terbakar kan kasihan kan Abraham. Jadi hukum itu termaterai di dalam setiap hati manusia ya. Jadi orang yang baik, orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, dia tahu bagaimana berbuat baik. Contoh, berbicara membunuh. Membunuh itu bukan cuma orang Israel atau orang Islam aja yang tahu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun tahu membunuh itu tidak baik. Inilah yang dikatakan hukum yang tertanam di dalam setiap hati orang percaya, setiap hati manusia. Ya, berzina itu nggak perlu diajarkan kepada orang-orang yang tidak ada agama. Kepada orang ateis pun mereka mengerti berzina itu tidak baik. Karena ketika orang diselingkuhi, dia pasti sakit hati. Jadi nggak perlu ada syariat-syariat yang diturunkan. Itu kayak anak kecil kita. Syariat itu seperti hukum yang diberikan kepada anak kecil yang belum mengerti baca tulis, ya, belum mengerti kebenaran. Jadi perlu diajarkan. Syariat itu seperti itu, ya, itu aja. Waktu habis, silakan untuk sesi pertanyaan dari narasumber Kristen untuk bertanya kepada Muslim. Silakan Bang Heri, Bang. 3 menit sesi pertanyaan. Jadi saya akan bertanya lagi dengan apa yang cuma jawab tadi ya. Saya akan ulang lagi. Saya buka lagi ya datanya Quran ya. Jadi Bro Suma tadi mengatakan dosanya besar ketika manfaat komer itu ya. Ya, di sini Bro, ya mungkin kita baca teliti ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Dijelaskan ini sudah tahu ini memabukkan. Dan rezeki yang baik. Sesungguhnya, amin, sesungguhnya benar-benar pada yang demikian itu benar-benar. Nah, double ini Bro, ada sesungguhnya benar-benar, makin yakin nih. Terdapat tanda. Nah, di dalam komer itu ada tanda kebesaran. Kebesaran dalam kurung kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Oke, orang memikirkan memang dalam hal apa? Artinya begini ya Bro, kalau memang ada penyelewengan, artinya konsekuensinya tidak terpikirkan dengan ayat ini. Apa seperti itu Bro? Ya, artinya apakah Allah tidak bisa memikirkan konsekuensi penyelewengan alkohol? Apakah Allah tidak bisa memikirkan ke situ? Mungkin saya juga bawa data karena memang apa yang saya tanyakan ini didukung dengan data-data yang valid ya. Contoh seperti ini ya. Kok ke situ sih? Kayak ini ya, Bukhari. Ini masih nyambung dengan pertanyaan saya ya. Apa ya? Tadi sudah lupa. enam 61 63 11 63 12 ya. Ini kayaknya. Ini. Nah, coba ya. Nah, di sini bunyinya ya, Bro. Ini tentang Homer ya. Tapi kita baca keseluruhan. Nabi bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah minum Homer ketika ia meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tobat terhampar setelah itu. Ingat kata terakhirnya. Dan tobat
terhampar setelah itu. Artinya tersediakan setelah melakukan itu, asalkan di sini dilakukan dalam keadaan beriman. Begitu, Bro. Jadi, apakah itu yang disebut kebenaran? Ya. Masih ada waktunya, Bro? Oh, habis. Oke, selesai. Habis untuk sesi pertanyaan. Sedikit saya kasih pemberitahuan. Apapun itu jawaban dari kedua belah narasumber, silakan disimak baik-baik supaya kita nggak berulang-ulang pertanyaan. Memang sepertinya sudah dijawab, jadi nggak berulang juga jawabannya supaya edukasi ini bisa berkembang secara fokus ke topik dan bisa nyampe ke tujuan kita, yaitu menyampaikan edukasi kepada netizen. Untuk itu kita kembali ke 6 menit jawaban dari Muslim sekaligus pertanyaan 3 menit. Silakan Guru Juma atau Pak Ustadz Sugi dimulai. Itu pertanyaan untuk Ustadz Juma, biar Ustadz Juma yang jawab. Oke, baik. Jadi gini, di ayat yang saudara bawa, ya, surah An-Nahl ayat 67, harusnya sahabat saya ini menjadi yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Kenapa? Di sini diterangkan, wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu saqara wa rizqan hasana. Dari buah kurma dan juga anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Coba. Jadi buah dan anggur itu rezeki yang baik. Lalu orang-orang membuat minuman yang memabukkan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti. Ini terkait dengan hadits yang tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa itu dikatakan sebuah penyakit, ya. Lalu kemudian di hadis awal Anda menceritakan bahwa itu mengatakan dosa. Ketika orang-orang ini, saya membantah dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa mudarat daripada minuman khamar itu jauh lebih besar, ya, daripada manfaatnya. Jadi dosa yang diakibatkan oleh minuman khamar itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Nah, kenapa kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bisa menjelaskan ini sementara dia tidak melakukan penelitian? Kalau ini bukan firman Allah, dan ini kita bisa saksikan hari ini bahwa bagaimana kemudian orang-orang yang bisa memahami tentang alkohol, tentang khamar, itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi dilihat dari segi dosa, dosanya ini lebih besar dari manfaatnya. Makanya diterangkan di dalam ayat yang Anda bawa, bagi orang-orang yang mengerti. Itu poin. Ya, itu poin. Kemudian Anda membawa hadits, ya, yang diterangkan kemudian bahwa tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah, ini maksudnya tidak ada orang berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada kemudian orang mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika minumannya dan ia dalam keadaan beriman. Itu tidak ada. Tidak ada orang beriman itu kemudian melakukan persinahan. Pada saat ia melakukan persinahan, dia dalam keadaan tidak beriman. Gitu. Nah, kalaupun kemudian di dalam orang beriman ini, ketika dia khilaf melakukan persinahan, khilaf melakukan pencurian, khilaf melakukan minuman khamar, minum-minuman khamar, maka Allah menyajikan tempat untuk mensucikan diri-diri mereka dengan taubat. Apa yang bermasalah dengan data ini? Enggak ada. Karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan, agama Islam mengajarkan, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa umat Islam itu selalu meminta kepada Allah agar ditunjukkan pada jalan yang lurus? Karena umat Islam itu, ya, sudah tahu berzina itu dosa, sudah tahu mencuri itu dosa, sudah tahu bahwa khamar itu dosa, tapi di antara mereka ada juga yang masih melakukan itu. Karena itulah kemudian kami minta supaya dibimbing agar jangan mencuri, agar jangan berzina, agar jangan minum khamar. Tapi kan nyata di tengah-tengah kita ada iblis yang senantiasa menggoda. Maka karena itulah ujungnya
taubat terhampar setelah itu. Taubat dibuka oleh Allah kepada manusia yang kemudian ingin mengakui kesalahannya. Bukankah di dalam kitab Abang banyak data-data, banyak dalil yang memerintahkan bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Itu maksudnya apa? Bukan bertobat dari perbuatan baik, tapi bertobat dari perbuatan buruk. Apa perbuatan buruknya? Berzina, mencuri, lalu kemudian minum khamar sesuai dengan hadis yang Anda bawa. Jadi ketika sahabat saya mengambil surah An-Nahl, ya, bahwa buah anggur, buah kurma itu adalah rezeki yang baik, itu betul. Bahwa orang-orang membuat minuman yang memabukkan dari dua ini, betul. Lalu kemudian Allah mengatakan terdapat tanda bagi orang yang mengerti, betul. Apa tandanya? Bahwa kurma dan anggur itu adalah rezeki yang baik, tapi ketika dia sudah dibuat menjadi minuman yang memabukkan, maka itu takarannya adalah dosa. Bagi orang yang mengerti, bagi orang yang paham. Gitu. Sedikit lagi. Bang Sugi mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Boleh, saya menanggapi itu tadi pernyataan tentang kebenaran itu ya. Saya lihat melenceng penafsirannya, karena jelas-jelas Yesus ingin pengikutnya itu kembali kepada hukum Taurat, bukan dengan cara penebusan dosa dan sebagainya. Hal ini bisa kita lihat ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan berdusta, ya, jangan mengingini harta saudaramu." Artinya Yesus mengembalikan kepada hukum Taurat. Nah, kemudian saudara Kristen mengatakan mengikuti ajaran Yesus. Pertanyaannya, ajaran Yesus yang mana yang menyuruh menyembah dirinya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, sampai sekarang saya belum melihat pertanyaannya itu menjawab dengan detail begitu ya. Terima kasih. Masih ada waktu 7 detik. Apa di close? Masuk ke sesi pertanyaan 3 menit dari narasumber Muslim. Silakan diawali dari Ustadz Zuma atau Ustadz Sugi. Silakan ya, lagi. Saya tanyakan itu tadi ya, saya melihat jawabannya ini masih kurang pas dengan ayat yang ada. Di dalam ayat itu jelas Yesus berkata ya, terserahlah mau itu dikatakan kebenaran atau agama, itu bukan masalah. Bukan intinya, bukan itu. Yesus berkata, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, bagaimana kehidupan orang ahli Taurat dan orang Farisi itu? Mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Makanya itu yang saya jadi pertanyaan, apakah Kristen ini lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka mengajarkan saja tidak bisa masuk surga. Apalagi seperti yang dikatakan Paulus bahwa hukum Taurat itu dihapus, dilenyapkan dengan segala ketetapannya dengan matinya Yesus yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15 ya. Nah, kemudian mengikuti ajaran Yesus. Yesus nggak pernah bawa ajaran baru. Yesus berkata, "Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi." Apa yang terjadi? Bukan penyaliban, tetapi kiamat itu. Ya, sebelum kiamat itu terjadi, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan. Nah, itu. Jadi kalau ingin masuk surga menurut Yesus, taati perintah-perintah hukum Taurat. Ya, bukan seperti apa yang diajarkan Paulus, matinya Yesus di tiang salib untuk menebus dosa manusia, ya, supaya manusia itu masuk surga. Dan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh Yesus bahwa kalau kamu ingin masuk surga, percayalah aku mati di salib untuk menebus dosamu. Tidak. Justru apa yang dikatakan Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Terima kasih. Silakan Bang Juma kalau mau tanya. Oke. Ya, Anda sahabat-sahabat belum menguraikan data dalil di dalam kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa ketetapan aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Kalau Anda mengatakan Taurat itu sempurna sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 19 nomor 7, maka kalau kemudian Anda mengatakan meninggalkan satu hukum saja, maka itu sama halnya batal semua. Lalu bagaimana dengan kalian yang meninggalkan semuanya? Kalau satu saja ditinggalkan sama halnya meninggalkan semuanya, bagaimana dengan Anda yang meninggalkan semuanya?
Dan ternyata hukumannya itu apa? Neraka karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Saya minta data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menerangkan bahwa hukum Taurat yang berisi ketetapan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang ternyata dikatakan siapa yang mengikuti dengan setia maka akan memperoleh hidup. Tapi dibatalkan. Tolong tunjukkan data bahwa ketetapan-ketetapan itu adalah sebuah kutukan bagi manusia. Silakan. Masih ada waktu 3 detik, close langsung. Masuk ke sesi sebuah jawaban dari narasumber Kristen. Silakan, kami minta untuk lebih menekankan fokus ke pertanyaan yang baru saja dipertanyakan, supaya kita diskusinya terus berjalan, tidak mengulang-ulang pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber. Silakan dari Kristen, Bang Herdi atau Bang Daniel, dimulai. Oke, silakan Bro Daniel. Oke, baik. Tadi Pak Sugi mengutip Matius 19 ayat 16 ya, sampai ayat berapa tuh? 23 ya. Lukas. Yang saya kutip ya, Lukas. Di Matius 19 juga ada dikatakan bahwa Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Lalu Yesus bilang jangan berzina, jangan membunuh. Lalu orang kaya ini kan bilang, semuanya itu telah kulakukan. Lalu Yesus bilang begini, Pak Sugi nggak kutip ayat ini. Harusnya Pak Sugi kutip. Yesus bilang apa? Jualah semua hartamu. Lalu ya, ikutlah aku. Kelewat. Anda kelewat itu. Ya. Juallah hartamu, kasihkan si miskin, kamu akan mendapatkan harta di surga. Dulu waktunya. Jadi gini Pak, jangan motong dulu, saudara. Saya teruskan sedikit aja. Teruskan sedikit, nggak apa-apa, tapi waktu diperhatikan. Nggak usah waktu diperhatikan. Oke. Ini ya Pak ya. Jangan dipotong. Sebentar. Kita luruskan begini. Untuk kedua narasumber, biarkan jawaban itu diperjelas dulu. Nanti kalau ada penyanggahan di waktu 6 menit setelah mendapatkan bagian dari narasumber. Silakan tuh Bang Daniel supaya edukasinya lebih nyampe gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, Pak Sugia, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini katakan sempurna loh, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Enggak berhenti sampai ke situ. Jadi kalau saudara muslim berikan sedekah ke orang miskin, enggak sampai ke situ Pak. Diteruskan. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, nah masih koma bos. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Orang-orang itu, Petrus dan rasul-rasulnya yang lain itu adalah pengikut jalan Tuhan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Mereka ini adalah pengikut jalan Tuhan. Ya, saya share ya. Nah, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, bos. Ya, jadi apa yang Yesus sampaikan kepada orang kaya itu, jangan cuma jual harta doang lalu bagi ke orang miskin. Kamu bagi ke orang miskin itu semua orang juga bisa lakukan. Nggak perlu jadi agama Kristen atau nggak perlu jadi Islam untuk memberikan sedekah. Orang-orang seperti yang tajir-tajir, seperti orang-orang kaya di dunia ini yang ateis itu pun bisa memberikan itu kepada orang miskin. Jadi nggak perlu jadi orang agama, Pak. Tetapi Yesus bilang apa di sini? Ikutlah aku, ikutlah Tuhan gitu. Karena dia adalah Tuhan. Nah, dan dikonfirmasi di Kisah Para Rasul ini bahwa orang yang dianiaya Paulus itu adalah pengikut jalan Tuhan. Dari mana Paulus tahu itu? Yang sudah saya jelaskan bahwa Paulus bertemu langsung dengan Yesus dan dia dikatakan telah menganiaya jemaat ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Suma, saudara Suma, di mana tadi itu ya? Di ulangan ya, ulangan terkutuklah. Jadi kalau saudara baca di Galatia 3, kalau saudara baca, dikatakan begini saudara, bahwa
Adapun kepada Abraham, buka ya, saudara, saya buka dulu, saya share dulu ya. Tolong di. Nah, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus ya, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus di sini. Ini. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa janji itu lebih duluan dari hukum Taurat. Allah memberikan janji kepada Abraham, bukan hukum Taurat kepada Abraham. Nah, janji inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Ketika Yesus datang, itulah dikatakan dia menggenapi janji itu. Ketika Yesus menggenapi itu, dan dia menggenapi itu bukan berarti menghilangkan ya. Artinya apa? Artinya dia melakukan semua perintah itu. Ketika dia selesai melakukan semua perintah itu, dia pun mengajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu menjadi dasar hukum-hukum Tuhan. Orang tidak perlu diajarkan mencuri. Ketika dia diajarkan kasihilah sesamamu, dengan sendirinya dia tidak akan mencuri, membunuh. Karena dasarnya kasih. Inilah yang menjadi syariat kalau mau dikatakan syariat oleh orang Kristen. Orang Kristen nggak perlu diajari jangan berzina gitu. Yang anehnya kalau dikatakan berzina itu adalah hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, otomatis kepada siapapun, entah dia itu nabi besar sekalipun, itu sudah dianggap bercacat atau sudah ternoda. Sedangkan kalau orang dikatakan sempurna itu adalah mentaati semuanya, maka tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Nah, di sini Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, ya, dia sendiri yang menggenapi semua perintah-perintah itu, mentaati semuanya. Tidak ada yang sanggup, nabi siapapun nggak ada yang bisa seperti dia gitu ya. Jadi kalau berbicara orang-orang yang mentaati hukum Taurat, hanya Yesus yang mentaati itu. Tetapi sebelum hukum Taurat itu ada, orang hidup oleh iman seperti Henok ya, seperti siapa lagi Nuh itu belum ada hukum Taurat di sana. Tetapi mereka hidup oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh iman kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan yang lain. Kalau orang salah beriman kepada Tuhan, maka dia akan menganggap perbuatan zina itu perbuatan yang benar juga, gitu. Jadi standar moral itu yang utama. Kalau berbicara jangan mencuri, ya merampok pun jangan. Kepada siapapun merampok itu dianggap tidak sah. Waktu jawaban habis, masuk ke sesi pertanyaan 3 menit. Silakan. Oke, karena topik kita adalah tentang apakah ajaran kebenaran, ya. Dari tadi Bro Suma dan kawan saya Ustaz Sugi sudah menyinggung-nyinggung soal tentang Taurat ke dalam kekristenan. Tanpa berkaca bahwa ketika itu dibalikan maka lenyap semua ya harapan kawan-kawan Islam, karena dengan menerapkan Taurat di dalam Islam pasti terdepak keseluruhan, baik secara mengingini, membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain. Saya bisa bawakan semua datanya untuk membuktikan terbalik hal demikian. Jadi berbeda ya pemahamannya. Jadi ke kitab Taurat janganlah tudukan kepada kekristenan, justru kalian sendiri tidak melakukannya. Itu suatu hal yang berbeda. Lalu dengan topik apakah agama yang benar? Nah, tadi saya sudah membawakan data-data, pertanyaan dengan data bahwa Islam yang mati dalam keadaan berzina, mencuri, minum khamir itu langsung masuk surga tanpa menyentuh neraka. Ditangkis oleh Bro Suma bahwa itu dicuci dulu di dalam neraka. Nah, dengan berhubung dengan topik kita agama yang benar, berarti Islam dalam kurung agama ada yang tidak benar. Ya kan? Kalau sudah pasti Islam itu benar, pasti tidak akan dicuci dosanya di neraka, bro. Ya, kalau berbicara neraka berarti ketidakbenaran itu larut.
terurai kebenaran itu, buyar kebenarannya, ya kan? Kan kalau namanya kebenaran pasti nggak akan nyentuh neraka, bro, nggak akan pasti itu. Kalau berbicara Islam itu agama yang benar, lalu ada dicuci dosanya di neraka, nah dipertanyakan kebenarannya seperti apa? Dalam satu sisi Islam itu seperti dalam surah 3 ayat 19. Agama Islam diridhoi di sisi Allah, ya kan? Lalu di dalam surah 3 ayat 102 dikatakan di sana, jangan kamu mati selain beragama Islam. Artinya memang Islam ini melekat, sesuatu yang wow ya, yang bisa membuat orang itu terhindar. Memang betul kata Muhammad di dalam hadis, betul kata Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari 1268, saya nggak akan buka datanya karena nggak cukup. Hadis Sahih Bukhari 1268 dikatakan di sana, ketika seorang anak masuk Islam, Muhammad berkata, selamatlah dia dari neraka karena sudah memeluk Islam. Artinya ini sesuatu yang keliru dengan penjelasan Rusugi dan Ustaz Sumha dari tadi. Islam dicuci dosanya, enggak ada yang dicuci. Semua yang berdosa, yang penting tidak mensyirikan Allah, auto surga semua. Dia mau penjahat kelas teri, kelas kakap, itu tidak ada terkecuali. Semua auto surga, yang penting jangan mensyirikan Allah. Itulah kebenarannya. Oke, saya tambahkan ya. Saya mau tanya. Oh, ini bukan pertanyaan ya? Udah habis, waktu habis enggak? Ya. Oke, moderator. Bisa dimulai? Silakan Bang Juma, silakan. 6 menit. Ya. Jadi begini, ya. Ini yang masuk ke neraka bukan Islamnya. Yang masuk ke neraka itu adalah pemeluknya. Kalau terkait dengan Islam, Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran data yang saya sajikan di awal tadi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran tentang Islam ya yang diajarkan oleh Allah itu sudah nyata. Kebenaran itu nyata. Hukum-hukum dan keadilan tentang penginsapan dunia akan dosa itu sudah nyata. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Lalu Allah menggariskan kemudian setelah datang kebenaran dinyatakan kepada manusia, setelah diturunkan aturan-aturan main kepada manusia, maka Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Aturannya nyata. Yang mau mengikuti aturannya itu silahkan, yang tidak mau mengikuti aturan itu silahkan. Inna a'tadna lizalimina nara. Orang yang tidak mengikuti aturannya yang diatur oleh Allah, itu adalah orang yang zalim dan tempatnya di neraka. Jadi bukan berarti umat Islam, wah kalau umat Islam langsung sudah pasti itu di surga. Enggak begitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu dalilnya sangat jelas itu. Makanya kami umat Islam itu meskipun ada jaminan masuk ke surga, kami bersyariat, kami menjalankan aturan main, kami menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangannya. Tidak sama seperti sahabat saya. Tuhan mengajarkan apa, ketetapan Tuhan itu kemudian dianggap sebagai kutukan. Lalu ajaran Tuhan dibantah dengan dalil-dalil pengajaran Paulus. Berarti perintah Paulus, aturan mainnya Paulus lebih tinggi daripada aturan mainnya Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Anda membantah semua itu dengan menggunakan dalil-dalil dari surah-surah Paulus. Makanya saya tanya, mana perintah, mana perkataan Tuhan sendiri yang mengatakan ketetapannya adalah kutukan? Anda nggak bisa menunjukkan itu, padahal kita sudah lebih sejam. Yang Anda tunjukkan hanya perkataan-perkataan Paulus. Nah, terkait dengan apa yang Anda inginkan tentang Torah, di dalam Al-Quran tiada Tuhan selain Allah. Quran Al-Asar ayat 23. Jangan menyembah berhala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian dikatakan jangan mempersekutukan Tuhan. Surah An-Nisa ayat 16. Kuduskan hari Sabat. Al-Jumu'ah nomor 9 itu terkait dengan aturan main antara Bani Israel dengan Bani Ismail.
Ya, Israel Bani Ismail. Kemudian hormati kedua orang tuamu, Al-Isra nomor 23. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Lalu kemudian jangan berzina. Itu juga diterangkan dalam surah An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Al-Maidah 38. Jangan bersaksi dusta, An-Nahl nomor 91. Jangan mengingini milik orang lain, Al-Baqarah ayat 180. Data dalilnya nyata di dalam Al-Quran. Dan kami harus taat kepada perintah itu. Kalau kami melanggar, kami bertaubat. Kalau tidak bertobat, mati, dicuci di neraka. Dan kalau tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, maka setelah dosa-dosa kami itu disucikan, kami dimasukkan ke dalam surga. Dan yang kafir, yang menyembah kepada selain daripada Allah, meskipun segunung kebaikannya, itu tidak ada artinya, tetap aja kekal di neraka. Karena itu perintahnya. Yesus mengajarkan, jangan menyembah kepada ilah lain. Harus kepada Tuhannya Yesus, tapi nyembah kepada Tuhan lain berupa anak manusia. Ya, saya kira begitu. Gurunda Sugi, silakan. Oke, terkait dengan Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20, di mana di situ Yesus menekankan setelah orang kaya itu menjawab, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Dijawab oleh Yesus, kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Bukan percayalah aku disalib untuk menebus dosamu, kamu akan mendapatkan harta di surga. Setelah itu Yesus berkata, ikutlah aku. Setelah itu ikutilah aku. Mengikuti Yesus bukan berarti menyembah. Kalau Anda mengatakan mengikuti Yesus dengan cara menyembah, mana ayatnya? Sembahlah aku. Tunjukkan satu bukti saja. Ya, justru Yesus menekankan, ikutlah aku. Artinya mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengaku bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Ikuti ajaran Yesus, bukan menyembahnya. Segala firman-Mu telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima, tetapi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Ya, mengikut Yesus bukan berarti menyembah. Mengikut Yesus apa maksudnya? Yesus itu memerintahkan untuk melakukan hukum-hukum Taurat. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi, maka kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Di ayat sebelumnya sangat jelas dikatakan, ya apabila kamu menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Dan apabila kamu menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka kamu akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Hukum Taurat terus yang ditekankan oleh Yesus. Tapi tidak ada satu kata pun dari mulut Yesus yang mengatakan, percayalah aku disalib untuk menebus dosamu, kamu akan mendapatkan harta di surga. Tidak pernah diajarkan demikian oleh Yesus. Ya, jadi kalau mau mengikuti Yesus jangan menyembah dia, karena tidak ada perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya. Gitu loh. Itu saja. Terima kasih. Waktu habis, kelas langsung ke sesi pertanyaan 3 menit. Silakan. Silakan, Akhi. Akhi Jumaja, silakan. Monggo. Gini aja. Baik. Kan ini bentar, Bang Juma. Sebentar ya. Ya, ya. 2 kali lagi aja, 2 kali pertanyaan dari Islam jawab Kristen, pertanyaan dari Kristen jawab Islam, sudah. Langsung TikTok ya Bang, 20 menit. Baik. Ya oke. Lanjut yang lain. Ya, pertanyaan saya masih yang tadi ya. Tapi kelihatannya Anda memang hanya sembunyi di balik surat-surat Paulus untuk membentengi diri Anda ya dari keciduk melanggar perintah Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Kamu harus hidup di dalam ketetapan, di dalam hukum-hukum, di dalam aturan-aturanku agar engkau mendapatkan hidup. Yesus menerangkan Matius 19 nomor 17. Mendapatkan hidup harus melakukan perintah Tuhan. Nah, Anda menjadi Kristen, perintah Tuhan mana yang Anda lakukan? Anda mengatakan kasihi bapakmu. Ngerti enggak Anda apa itu kasihi bapakmu? Kasihi bapakmu itu apa? Kasihi bapakmu itu mentaati perintah bapak. Itu baru dikatakan mengasihi. Ya, kalau engkau mengasihi bapak, maka engkau akan mengikuti aturan mainnya bapak. Kalau Anda tidak mengasihi bapak, Anda tidak akan mengikuti perintah bapak. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, ya, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena orang harus hidup berdasarkan dengan kehendak Bapa yang ada di surga, bukan kehendak Paulus. Meskipun Paulus pernah mengaku Bapa. Pertanyaan saya,
Yesus taat kepada perintah Bapa. Siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak taat kepada perintah Bapa yang ada dalam hukum Taurat? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus kah atau Paulus? Yang jujur, silakan. Masih ada waktu 1 menit. Ya saya gunakan ya itu tadi. Saya ingin jawaban tegas dari kawan-kawan Kristen. Kalau memang mengikuti Yesus itu artinya menyembah Yesus, tolong tunjukkan dalilnya. Ya karena ini tolong di mute dulu ini. Tolong untuk Sunan PC 9, mohon maaf. Ya, aduh jadi lupa saya. Itu tadi ya, kalau memang mengikuti Yesus itu artinya menyembah, tolong tunjuk dalil. Ya, karena saya belum mendapat jawaban yang pasti, gitu loh. Karena bagi saya yang membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, ya, itu saya tidak pernah menemukan ajaran Yesus atau dari bapaknya Yesus untuk menyembah Yesus. Saya tidak pernah menemukan itu. Ya, maksud mengikuti di situ artinya mengikuti ajarannya, sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 11 ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dilakukan untuk menyadarkan bangsa Israel, percaya akan hal itu. Tapi hal itu bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya Tuhan. Ya, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan keajaiban membangkitkan orang mati bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Justru Yesus ketika membangkitkan orang mati di dalam Yohanes 11 42-45, Yesus bersaksi, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang di sini yang mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Bahkan saat membangkitkan Lazarus, Yesus masih bersaksi sebagai utusan. Pertanyaan saya, mana dalilnya suruh nyembah Yesus? Terima kasih. Waktu habis, silakan langsung dijawab oleh Bang Herdi. Setelah ini nanti setelah ada jawaban dan pertanyaan, satu sesi lagi baru kita titok gitu ya Bang Yan ya. Oke, Bro Daniel mau jawab? Bang Herdi, main Ya. dulu. Oke, jadi tentang Amanakah datanya bahwa orang Yesus mengatakan sembahlah aku. Ini kan pertanyaan dari sedia dulu kala ya, dari zamannya siapa. Tapi memang kalau orang-orang yang membaca hanya mencari kesalahan-kesalahan tentu tidak akan menemukan karena matanya pasti tidak teliti. Matanya teliti pada sesuatu yang dia anggap ganjil, tapi pada sesuatu yang kebenaran dia tidak akan melihatnya. Kita baca ya di dalam Alkitab ya. Oke, kita menuju ke Yohanes ya. Yohanes 20. Yohanes 4, nampak kan di layar? Nampak. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh. Ingat, ada penekanan. Elohim, Allah itu roh. Ingat ya, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh. Dan Alef, Mem, Taf, Emet, kebenaran. Kenapa? Dan kebenaran. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Paham nggak di sini? Apa yang dimaksud? Tentu tidak paham karena tidak mengerti. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi kebenaran ini, dari kemana ya? Bentar. 21, 24. Yohanes 4 ayat 24. Oke, ya. Kebenaran ini ya, emet dalam bahasa Ibraninya. Ya, diuraikan itu konsonannya alef, mem, taf. Ya, kalau alef, taf itu kan alfa omega yang awal dan akhir. Tapi ada kata mem di tengahnya. Jadi kebenaran itu mengandung kata alif, mem, taf. Nah, yang dimaksud kebenaran di sini adalah siapa ya? Kita mungkin baca dulu dari nubuatan ya. Yeremia 23. Kenapa harus dan kebenaran? Itu harus dipertanyakan. Menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Yeremia 23 ayat 15 ya. Nah, bukan ya. Yeremia 15 kayaknya sih. 15 ayat 23. Kebenaran.
2, 3. Tuhan semesta kepada Nabi itu dan mereka bukan Yeremia ya, apa ya? Sudah, langsung aja ya, Yohanes 14 ayat 6. Nanti saya bawakan lagi data nubuatannya. Ya, Yesus di sini mengatakan bahwa dia adalah sang Emet itu, Alef Mem Taf. Dia adalah sang kebenaran. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, nanti pertanyaan Bang Sugi paling mengembang. Nah, itu datang kepada Bapa pasti mengembang ke situ. Oke. Lanjut soal tadi ya tentang apa yang di kawan-kawan Islam ya. Bro Suma mengatakan itu Bro Suma memang harus dicuci ya dosanya. Nah, mungkin dari harus dicuci dosanya kan itu akan berbalik lagi ya. Kan pertanyaannya berapa lama dicuci? Jawabannya pasti otomatis karena orang yang bersyahadat di dalam neraka langsung dikeluarin. Jadi semenit atau sedetik masuk langsung syahadat langsung dikeluarin otomatis. Jadi sama seperti tidak masuk neraka. Nah, ini membuktikan ajaran ya atau sesuatu yang punya nada-nada kecurigaan, ada sesuatu hal yang menjanggal. Kok bisa ya? Bisa orang bisa saya kasih contoh orang yang pernah menyakiti saya atau pernah melakukan hal yang besar, kejahatan besar dengan saya atau saudara saya atau rekan saya atau kerabat saya, lalu tiba-tiba kok Tuhan berlaku, bukan Tuhan ya, Allah berlaku tidak adil ya. Dia nggak sampai semenit dari dalam neraka, dia langsung syahadat menyebut ini dan itu, Muhammad dan Allah langsung dikeluarin kan itu ada ya, ada datanya. Itu otomatis orang yang masuk neraka dicuci itu nggak sampai semenit langsung dikeluarin. Yang penting bisa syahadat. Nah, itu sebagai sandinya. Sebenarnya konsekuensi dari sandi itu bisa neraka jadi kosong. Karena kalau semua orang tahu sandinya, saya akan ajari orang-orang nanti kalau masuk neraka ini sandinya bro. Sandinya ini. Bisa keluar langsung dari neraka. Bisa-bisa itu konsekuensinya neraka kosong. Nah, hal-hal demikian ini lalu Anda anggap kebenaran. Saya rasa terlalu prematur untuk menilai itu bro. Ya. Terlalu prematur karena memang harus kita telusuri keadilan Allah ini memang patut dipertanyakan. Kok bisa seperti itu? Ya, oke, silakan Bro Daniel, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi benar sekali bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kalau saudara bertanya, kan harus menyembah Bapa ya kan? Loh, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dia itu Allah. Orang Israel memanggil Allah itu dengan sebutan Avenu. Avenu itu adalah Bapa kami, ya. Itu sebutan pengganti kepada Elohim. Ada lagi kata lain, Hakados Baruku, Sang Kudus, terpujilah dia. Itu sebutan-sebutan pengganti. Nah, Yesus ketika dia datang ke dunia, dia mengikuti budaya orang Ibrani. Dia memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa juga gitu. Waktu habis, langsung di sesi jawaban 6 menit untuk narasumber Muslim, dan setelah sesi ini kita ambil sesi TikTok ya Bang Yan ya, karena sudah berjalan 1 jam setengah lebih. Betul. Jadi 20 menit aja TikToknya atau 30 menit. 6 menit berjalan untuk sesi jawaban, sekaligus memberikan yang 3 menit satu kesimpulan ya untuk dari narasumber Muslim. Nanti terakhir itu. Maksudnya kesimpulan dari ini Bang Yan, dari pembahasan pertanyaan dan jawaban ini tadi. Oh, jadi sorry Pak, ini nggak usah, langsung aja 6 menit untuk jawaban dari pihak Islam. Setelah itu TikTok, setelah itu penutup closing ya, statement masing-masing. Nanti yang 3 menit sesi pertanyaan nggak ada perselisihan waktu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Silakan. Lanjut aja. Yang jelas kalau sudah diadakan persetujuan kan enak gitu loh, ya kan Bang Herdi. Jadi biar nggak salah paham nanti setelah diskusi ini. Silakan diberikan jawaban untuk narasumber dari Muslim.
Lagi Jumat silakan dulu. Berikan sedikit ya, jawaban atau bertanya, bro? Ini jawaban, kan sesi 6 menit ini adalah jawaban. Setelah selesai jawaban ini baru TikTok 20 menit. Oh, sorry Pak, mohon maaf. Tadi kami menjawab, kami belum bertanya. Tadi itu 6 menit. Nah, itu salah Anda karena kami beri waktu 6 menit itu sebagai jawaban, 3 menit sebagai pertanyaan. Kalau 3 menit tidak dimanfaatkan untuk pertanyaan, Anda salah. itu berarti Aturan Anda sendiri. Tadi kan 3 menitnya belum dijalankan, Pak. Saya jelaskan Bang Daniel ya. Dari awal kita jelaskan 6 menit itu sebagai jawaban, 3 menit sebagai pertanyaan. Nah, Anda memakai 6 menit sebagai sebagai jawaban, 3 menit juga untuk jawaban juga. Itu berarti konsekuensi Anda memakai 3 menit itu tidak memanfaatkan waktu. Belum, 3 menitnya Belum, Mas Erwin, belum itu 3 menit belum. 3 menit ini tadi belum. Karena berarti gini, karena waktu ini tadi mau sesi mau sesi akhir ya Bang Jan ya. Iya. Ini langsung dijawab saja, setelah ini TikTok. Iya, 3 menit belum, Mas. Silakan 3 menit dulu aja Mas Erwin. 3 menit baru 6 menit jawab, baru TikTok. Ya, silakan, Bro. Betul itu. Silakan 3 menit ya. Sebentar. Oke. Iya, pertanyaan saya mengulang yang Bang Herdi sampaikan bahwa ada pencucian neraka bagi orang Muslim yang tidak bertobat tetapi masih beriman. Nah, yang saya pertanyakan berapa ratus miliar tahun mereka dicuci gitu, ya? Ketetapan waktunya berapa? Bagi orang yang mencuri, bagi orang yang berzina itu waktunya berapa gitu, ya, supaya jelas gitu. Karena kalau dibilang cuma 1 tahun aja, cuma 1 menit aja, loh mana dalilnya gitu. Jadi harus, kalaupun ada dalilnya bahwa dengan mengucapkan syahadat di neraka bisa langsung auto surga lagi, ya berarti betul yang Bang Herdi bilang. Kunci jawabannya sudah dikasih duluan. Kita ini pun kan sudah dikasih kunci jawaban nih. Jadi besok-besok kita udah tahu jawabannya ya Bang Herdi ya. Iya, betul. Jadi orang nggak ada yang di neraka nanti gitu. Bisa kosong nerakanya. Iya. Jadi itu aja berapa waktu yang saya tanya ya. Ketepatan waktunya, ketetapan waktunya 1 miliar tahunkah, 1 tahunkah? Kalau di penjara dunia aja jelas ya. Bahwa orang membunuh hukumannya berapa. Kalau pembunuhan berencana hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Itu jelas loh. Nah ini harus jelas nih. Ini hukum Allah soalnya nih. Harus jelas waktunya berapa gitu. Oke Bro. Saya tambahkan sedikit ya Bro. Tadi Bro Suma mengatakan yang masuk neraka itu bukan agamanya. Agamanya tidak masuk tapi individunya. Saya kasih analogi begini Bro ya. Saya mau nyebrang pulau. Saya mau butuh perahu itu supaya saya sampai ke pulau itu. Nah, lalu untuk apa saya naik perahu itu kalau perahu itu tidak bisa membawa saya ke seberang pulau? Ya kan? Kata orang India apa ya? Aca-aca nehi, ya kan? Kayak gitu Bro, tidak ada gunanya kan? Lalu apa gunanya ketika orang beragama memeluk Islam lalu dia tetap aja pergi ke neraka? Iya kan? Nah, artinya ini sesuatu yang keliru yang harus mungkin kita diskusikan lagi Bro. Mungkin kacamata Anda terlalu ekspres ya melihatnya sehingga tidak melihat detailnya, susunan kalimatnya sehingga tertinggalkan di belakang layar yang lainnya. Itu maksud saya Bro. Jadi untuk apa Anda mau sewa perahu nyebrang ke seberang kalau perahu yang Anda sewa itu tidak membawa Anda ke tempat tujuan? Percuma kan? Nah, saya harap Bro bisa menjelaskan karena Islam itu adalah agama kebenaran. Buktikan bahwa Islam itu kebenaran yang tidak mengantar orang ke dalam neraka. Karena kebenaran pasti jauh dari neraka. Kebenaran itu pasti ke dalam surga. Kalau ada kebenaran masuk ke dalam neraka patut kita pertanyakan. Sekaranglah waktunya. Habis. Silakan langsung dijawab. Iya, jadi ini penjelasan dan pertanyaan semuanya ngaur. Ya. Islam mengajarkan bagaimana masuk ke surga. Udah, kejelasannya ada. Kan saya sudah bacakan dalilnya tadi. Ya, kebenaran itu sudah datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Yang mau beriman silakan.
Yang mau ingkar silakan. Kan ada aturan mainnya, berzina ada hukumannya, mencuri ada hukumannya, tidak sholat ada hukumannya, dilakukan ya harus diganjar dengan hukuman. Kok kemudian dikatakan, loh kalau begitu kenapa masuk neraka? Ya karena mereka melanggar aturan. Gitu loh. Yang lucu Markus 9 nomor 56 itu, nomor 59. Semua manusia akan digarami dengan api neraka. Nah, lalu kalau kemudian pertanyaan Anda saya balikkan kepada Anda, Matius 10, 41, 42, Ayub 34, nomor 11, 62, 62, nomor 12, Amsal 24, nomor 13, Yesaya 3, 10, 10 sampai 11, manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya. Yang saya tanya kepada Anda, nanti Anda akan bingung. Orang yang melakukan persinahan tapi menyembah juga Yesus, mencuri dan menyembah dengan juga Yesus, itu kayak mana? Ada dosanya, ada amal kebaikannya. Kayak mana caranya Tuhan mau menyelesaikannya? Kalau di Islam jelas, dosanya dihapuskan dengan cara dibersihkan. Amalannya diupah dengan kebaikan, yaitu surga. Itu baru Tuhan yang adil. Mazmur 62 nomor 13. Dan Tuhan membalas semua perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Perbuatannya manusia ada baik, ada buruk. Yang baik harus di jannah, dibalasnya di jannah. Yang buruk dibalasnya di neraka. Itu poin. Nah, bagaimana dengan Islam? Sama, tapi ada satu yang tidak bisa dibalas dengan kebaikan. Apa itu? Menyembah manusia, menyembah Yesus. Itu nggak bisa, kekal di neraka. Yang saya itu poin aja. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh di surganya Islam itu enak, masuk neraka cuma sedetik. Begitu, asyhadu alla ilaha illallah, nenekmu kipir lah. Nggak ada dalam Islam ajaran kayak begitu. Yang diterangkan, siapa yang ketika hidupnya di dunia pernah meyakini tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian tidak pernah menyekutukan Allah, tapi dia penuh dengan maksiat ketika hidup, maka dia akan diangkat dari neraka setelah dosa-dosa maksiatnya itu udah selesai, ditunaikan oleh Tuhan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Itu dalil yang dibawa oleh guru saya tadi. Kemudian satu hal yang ingin saya katakan kepada sahabat-sahabat saya Kristen, diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Muslim. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Apa siksaan yang paling ringan bagi Abu Thalib itu? Ia memakai sendal yang keduanya ketika dipakainya membuat otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling rendah di neraka. Ada sendal digunakan yang membuat otak di dalam kepala kita itu mendidih. Coba bayangkan. Ya, bisa Anda bayangkan itu. Berapa obat yang Anda harus minum itu kalau otak Anda mendidih. Orang sedangkan kurang tidur aja, kena hujan aja sakit kepala, mumetnya minta ampun. Ini otaknya mendidih, bro. Kayak minyak goreng yang lagi langka. Mendidih di kepala. Itu siksaan paling rendah. Mengenai waktunya, sesuai dengan aturan Tuhan. Bahwa manusia akan diganjar berdasarkan dengan perbuatannya. Kalau dosanya itu harus membuat dia lama, ya lama. Tidak ditentukan berapa hari, 3 hari atau sekian, tidak tentukan. Sama ketika saya tanya juga kepada Anda, orang yang masuk ke neraka dalam kitab Anda itu berapa lama? Orang yang masuk ke surga itu berapa lama di sana? Kalau Anda mengatakan kekal ketika dia neraka, mana keadilan Tuhanmu? Sementara mereka juga taat beribadah, tapi dia juga berzina. Mereka juga mencuri, tapi menyembah juga Yesus. Gimana cara memutuskan itu? Pusing kan? Nah, begitulah Islam. Solusinya hanya ada dalam Islam. Silakan Akhi Sugi, mohon maaf. Silakan. Oke, terima kasih. Saya menanggapi pernyataan Bro Heri yang menjawab bukti Yesus itu menyuruh menyembah, mengutip Yohanes 4 ayat 24. Ini sepertinya enggak nyambung, ngawur sekali si Herdi ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Israel. Yesus di sini menyembah. Itu pernyataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Lah kok bisa dijadikan dasar ini disuruh nyembah Yesus? Ini dah nggak bener, Bro Herdi. Gimana kamu? Yesus menyuruh menyembah. Ada lagi yang mengatakan Yesus itu Bapa. Yesus sendiri mengatakan jangan menyebut siapapun Bapa di bumi. Karena Bapakmu hanya satu, dia yang di surga.
Ya kok bisa Yesus itu adalah Bapak? Oh, itu Yesus nanti Bapak di surga. Apa kata Yesus ketika ibu Zebedeus minta kepada Yesus untuk meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya di dalam Matius 21 ayat 23? Ya, apa jawab Yesus mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku? Bukan aku yang menentukan, tapi itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Bagaimana mungkin Bapak adalah Yesus? Tidak terjawab pertanyaan yang begitu mudah di mana perintah menyembah Yesus. Tidak ada. Padahal ikutlah aku di situ bukan berarti menyembah, tetapi mengikuti ajaran-ajarannya. Apa ajarannya? Percaya hanya ada satu Tuhan saja dan Yesus adalah utusannya. Terima kasih. Waktu habis untuk jawaban. Untuk 3 menit pertanyaan berarti tidak dipakai ya Bang, apa ya? Langsung kita ke TikTok 20 Ya, menit. nggak usah Bang, nggak usah. Baik. TikTok 20 menit, silakan close waktunya. Ini harus dijawab ya atau sudah langsung TikTok? Sudah, langsung kita masuk waktu sesi TikTok, Bang Erdi. Oh ya, oke. Jadi ini meskipun TikTok ya, jangan kayak ini ya, tawuran ya bro. Boleh ya? Iyalah. Kok mau tawuran? Oke. Bukan. Saya tahu pasti Bro Suma kan sudah sering saya diskusi dengan Bro Suma. Jadi tahulah TikTok itu gantian ngomongnya. Nah, ada kan lain kawan-kawan itu TikToknya itu kayak tawuran ya. Jadi nggak asik bro. Oke, silakan. Oke, kita sudah sama-sama dewasa. Kita bisa menjaga diskusi ini supaya bisa tertib juga, Bang Herdi. Silakan dimulai dari Muslim atau Kristen. Oke, saya mulai dulu Bang. Untuk kemudian kita sikapi sama-sama agar Islam Kristen adil di dalam menjelaskan sebuah konsep ajaran. Semangat. Islam menyembah kepada Allah. Ada perintahnya. Ya. Fa'abudun. Perintah, sembahlah aku. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'abudun. Ada perintahnya, menyembah kepada Allah. Orang-orang Israel menyembah kepada Allah. Ada perintahnya. Ya, di dalam kitabnya mereka jelas dikatakan, Yesus pun mengajarkan di dalam pengajarannya kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Pertanyaan saya, Kristen menyembah kepada Yesus anak Maria. Apa yang menjadikan saudara-saudara menyembah kepada Yesus? Sementara perintah Yesus menyembah kepada Allah. Matius 4 nomor 10. Allah meminta dirinya disembah. 2 Raja-Raja 17:36. Sembahlah aku. 1 Korintus 14 nomor 25, sujud menyembah hanya kepada Allah. Jadi dalil demi dalil dalam kitab Anda itu mengajarkan menyembah kepada Allah. Nah, tolong kita bahas TikTokan ini. Adakah Yesus mengajarkan seperti yang dipertanyakan oleh sahabat saya tadi, guru saya tadi? Kalau tidak ada, apa dasar Anda menyembah Yesus sementara hidup kekal itu harus sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga? Silakan. Oke, thank you. Jadi berbicara menyembah, saudara-saudara harus tahu di Alkitab itu yang memerintahkan untuk menyembah itu hanya iblis. Sembahlah aku waktu pencobaan di padang gurun ya, ketika dia mencoba Yesus. Jadi iblis itu yang suruh-suruh nyembah gitu. Allah Israel. Oh berarti 2 Raja-Raja 17:36 itu iblis ya, itu Bang yang menyuruh dia menyembah dirinya. Iblis. Saya jawab. Jadi Allah Israel itu tidak pernah secara langsung menyuruh menyembahnya. Kalau manusia seperti nabi-nabi jadi Yesus ini iblis dong karena dia memerintahkan. Dengar dulu. Memerintahkan Bani Israel. Jangan potong dulu kan saya lagi menjawab pertanyaan saudara. Ya kan? Enggak, ini jadi, kita sedang TikTok. Ada dalil Anda katakan tidak ada Tuhan yang memerintahkan menyembah dirinya. 2 Raja-Raja 17:36 nyata di situ bahwa Tuhan memerintahkan menyembah dirinya. Saudara paham. Nah ini berarti saudara sudah melanggar aturan bro. Nanti selesai dia jawab. Iya. Bukan jawabannya baru bertanya. Silakan Bang Daniel jelaskan. Argumen yang saya bangun ini harus disimak. Kalau enggak ya Anda enggak ngerti terus gitu. Jadi Allah Israel tidak pernah sembahlah aku gitu, enggak pernah. Itu iblis saja yang bilang gitu. Tetapi para nabi-nabinya itu memerintahkan supaya menyembah Allah itu. Itu disampaikan oleh para nabi. Tetapi Allah Israel tidak pernah secara langsung. Karena apa? Berbicara soal penyembahan itu suatu keniscayaan. Ketika Allah hadir, dia nggak perlu suruh-suruh nyembah aku. Orang dengan secara sadar langsung menyembah. Nggak perlu disuruh.
Itu. Nah, ini mau dibiarkan, moderator apa bisa dibiarkan teman-teman kita ini mengelabui kita, membodohi kita. Dia katakan bahwa Tuhannya Bani Israel tidak ada perintah menyembah kepada dirinya. Anda baca Keluaran 20 nomor 3 dong. Coba sahabat moderator tunjukkan dalil itu. Jadi kami nggak mau dibodohi, kami nggak mau dibohongi, kawan. Sebentar, Bang Daniel. Kita buka ayatnya supaya lebih jelas. Keluaran 20. Iya, di situ kan dikatakan jangan ada Allah lain di hadapan. Bentar, kita buka dulu. Kita baca bersama-sama. Iya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, ya kan? Jangan sujud menyembah kepada. Jadi kita sedang tidak ingin diperbodoh, ya. Kita buka bersama-sama. Nih. Lalu gimana di sini? Ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Naik lagi. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya, kan? Ya, coba kita cek dulu. Kita cek dulu data yang sesungguhnya itu kayak mana. Keluaran 20 itu nomor 3. Coba. Keluaran 20 nomor 3 ini. Iya. Ini yang ditampilkan tadi itu terjemahan tahun berapa? Tunggu dulu, sabar. Jangan ketawa dong. Iya, silakan Anda coba terbitan 2014 kawan. Jangan tertawa dulu supaya Anda itu bisa tersadarkan gitu ya. Apapun itu nggak ada gitu. Loh, ini jangan menyembah dewa apapun, sembahlah aku saja. TSI 2014. Jangan bilang gitu dong. Dan mana coba buka. Itu sudah dibuka. Bis 1985. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Jangan kayak gitu dong. Itu dalil tuh. Gimana kalau kita buka teks aslinya? Silakan. Lebih suka saya. Silakan. Silakan. Jadi jangan, kalau Anda bawa terjemahan, banyak terjemahan yang saya pakai Ibrani ya. Silakan. Kalau bisa bahasa Ibraninya dibuka langsung Bang Sueb. Jadi kita ini orang sendiri berkata, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti pakai dua ya Ibrani sama Aramaic ya. Allahnya iblis ya berarti ya. Silakan Bang Sueb, dibuka datanya Bang Sueb. Mungkin saya perlu tanya sedikit. Keluaran 20 ayat 3. Lo yihyeleka Elohim aherim alpenei. Sebentar kita buka bersama-sama. Padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan di sini menekankan orang jangan membuat patung sama seperti di Mesir itu, ala-ala buatan tangan manusia, ala-ala bangsa Kanaan. Berarti harus menyembahnya kepada siapa? Ya menyembah Allah Israel kan, menyembah dia. Nah, itu artinya apa? Itu kan sudah jelas dikatakan di situ. Tidak pernah Allah itu berbicara secara vulgar, sembahlah aku gitu. Enggak pernah. Karena ketika Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel, kamu membaca original teks, tapi kamu nggak ngerti artinya. Kan sudah dijelaskan di situ. Aherim alfanaya, jangan ada Tuhan lain selain aku. Kan sudah ada diterangkan situ. Anda baca original teksnya atau apa itu? Iya, artinya jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Sembahlah aku saja. Oh, konteks itu bukan berbicara soal penyembahan saja. Karena begini, bro, Allah yang mengeluarkan. Jadi kalau misalnya tidak ada Tuhan lain, jadi kepada siapa harus menyembah? Kan dari tadi poin Anda kan menekankan mana ayatnya menyembah Yesus, harus menyembah Yesus. Kan Anda bertanya tentang itu. Secara vulgar Anda bertanya kan. Iya. Sedangkan sekarang Israel memang tidak ada perintahnya kan di dalam kitab Anda kan. Orang Israel itu waktu Allah itu hadir ya. Allah itu hadir. Mereka Allah nggak perlu sembahlah aku. Nggak perlu pernah begitu. Orang Israel ketika melihat kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka langsung sujud menyembahnya. Sama ketika Yesus menyembuhkan. Biar nggak melebar, kita buka dulu ayat 20 ini, biar dibaca original teksnya, biar nggak melebar. Dengar dulu. Oke, saya menjawab nih, bro. Ketika Yesus lebar itu, biar nggak melebar ke pasal 20 ini saja dulu.
jawaban Silakan Bang Sueb dibaca dulu. Bentar Bang Daniel. Bang Daniel, original teks yang Anda minta tadi biar dibaca dulu. Biar jelas karena pasal 20 itu belum dibaca dan belum diartikan. Jadi dibuka bersama-sama biar gak melebar gitu. Sampai ayat 5, sampai ayat 5. Silakan Bang Sueb dibaca Bang Sueb sekaligus terjemahnya Bang Sueb. Iya, jadi begini. Terjemahannya sama dengan yang di TB sampaikan. Jadi Sebentar Bang Daniel, sebentar. Biar dibacakan ada yang bisa. Gitu. Kenapa saudara bawa Sueb? Saudara nggak bisa bahas. Begini, kita dibantu untuk ke original teks sekaligus dibaca. Ketakutan dia, dibacakan aja itu. Banyak dalil di dalam kitabnya Bani Israel perintah menyembah kepada Allah. Ulangan 10 nomor 12. Ketika Tuhan meminta supaya dia diikuti aturannya, ketetapannya, perintahnya, itu artinya dia hanya meminta supaya disembah kepada dia. Jadi begini, Gitu menyembah itu bukan saja bukan berbicara orang sujud begitu. Iya, memang menyembah itu mentaati perintah Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, itu namanya menyembah. Ketika orang mengikuti perintah Yesus, dia bilang ikutlah aku, ya, aku adalah. Nah, mana perintahnya? Mana perintahnya supaya dia disembah? Oke, saya tunjukin ya perintahnya ya. Oke. Iya. Anda jangan silakan. Belum ditunjukkan itu. Yohanes. Coba, iya. Mana perintahnya menyembah Yesus, mana coba? Yohanes 13. Iya dong, ini kan Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apanya? Iya. Apa perintah barunya? Yohanes berapa? Memberikan perintah baru kepada kamu. Legion, Yohanes berapa? Ini sesi Anda ditanya itu Yohanes berapa biar dibuka datanya gitu, biar enak kita memakai data dibuka gitu loh. Bisa skip. 35, Pak. Makanya saya ngomong Anda diam. Yohanes 13:35 Bang Sueb. 35. Tadi kan sudah sepakat, meskipun betul teratur ya, kan sekalian sudah sepakat. Ini kok kayak preman pasar? Bentar, enggak usah meremis ke preman pasar. Yang jelas kita buka datanya, kita baca sama-sama. Ini kita bicara kebenaran. Kalau ada yang tidak benar harus disangka, jangan dibiarkan. 35 Bang Sueb. Kebenaran meskipun dia benar, tapi cara menyampaikannya seperti ini, orang akan menganggap salah, bro. Begini, Bang 35 F. Jangan mempremis dulu. Ini ada data yang dibawa oleh Bang Daniel. Kita buka, kita baca sama-sama. Di mana kejelasannya gitu loh, Bang Herdi. Oke, silakan Soeb. Tapi 35 F. Gantian, oke. Oke, begini ya. Saudara Sueb ini narasumber atau pemain cadangan nih? Enggak, dia membantu. Itu untuk membantu kamu. Loh, bukan saya nggak perlu bantuannya gitu. Nah, coba kamu baca ini kalau begitu, coba baca. Kalau nggak mau dibantu, silakan share screen. Coba baca, coba ini. Saya ingin original teksnya, silakan. Nggak perlu dibaca. Di situ kan. Nah, makanya kita butuh orang yang lebih paham kitabnya orang. Gitu. Kamu dengar dulu dong. Memangnya teks asli yang ditulis di dalam Habrit Hadasa itu adalah teks Ibrani. Ya, yang paling tidak bukan bahasa Indonesia. Nah itu apa? Dari mana kau tahu bahwa kitabmu itu benar kalau kau nggak ngerti original teksnya? Dari mana kamu tahu? Suruh dia baca teks Yunani coba. Dari mana kamu tahu? Teks Yunani oke saja, Sueb nggak masalah ya, F ya. Hajar F. Jadi begini, saudara, kalau saudara mau bawa pemain cadangan, ya. Nanti lain kali saya hadapin dengan pemain cadangan ini. Lebay. Kosong dari tadi, lebay. Kalau memang dibantu nggak mau, silakan Daniel keluarkan data langsung dibaca. Jadi kita bisa koreksi gitu. Kembali ke kebenaran disembunyikan dengan kesombongan itu nggak bagus. Silakan Daniel saja. Anda kan nggak ngerti. Ya, Ulangan 10 nomor 12 itu jelas tuh. Ya, menyembah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Tuh ada perintahnya tuh. Berarti kalau Daniel nggak mau dibantu, silakan Daniel buka datanya. Soeb ditutup, Soeb.
Saya tutup dulu. Tutup, Aku di bawah biar sekalian. kami keluarkan data. Yesaya 66 nomor 3. Seluruh Bukan, manusia jadi sekarang harus udah datang jelas ya. sujud menyembah Yang- kepadaku. Yang meminta apa lagi? disembah, yang meminta disembah itu memang hanya iblis kalau kita compare ke data yang di Astagfirullahaladzim. Iya. Kau katakan Yesaya Tuhan berapa Bani tadi, Israel Akhi? itu iblis berarti. Ya Allah. Yesaya berapa, Akhi? yang meminta disembah itu iblis. Yesus tidak pernah minta disembah, tetapi Yesaya 66. secara sadar orang menyembah Tunggu, Yesus tunggu, Ahi. Yesaya, Tuhan. tunggu. Gitu. saya lupa dalilnya. Yesaya 22 apa? Yesaya 22 nomor 3 mungkin, kalau nggak salah. Oke, kalau kita tes, Bukan, sekarang kita mungkin. tes Daniel ya. Daniel bisa bacakan, kita acak ayat. Kamu bisa baca? Nggak akan. Kalau dia bisa baca, nggak mungkin Saya masih baca. Kristen. Nggak mungkin. Dia sukanya terjemahan, biarin aja terjemahan UKMF. Urusan Daniel apa? bisa bacakan ini sekarang saya Baca gitu. tampilkan Daniel Yunani. Sekarang gini, kalau memang Sueb tidak boleh dilibatkan dalam diskusi ini untuk membantu kita, silakan Daniel yang membawa data langsung share screen, kita buka sama-sama supaya kita juga jelas yang dibawa oleh Daniel gitu. Ya, oke. Tutup aja tutup F. Biar Daniel yang membuka datanya. Jadi nggak dibuat asumsi gitu. Yesaya 66 nomor 23 tadi, Akhi. Oke, sudah. Buka Yesaya 66. Udah. Aku pause kok. Lanjut. Nomor Bulan 23. berganti bulan dan sahabat berganti sahabat, Interlinear, maka seluruh anjir. umat manusia Dasar terjemahan datang permanen untuk lu. menyembah di hadapanku. Nah ini dia. Berarti iblis yang di 66 ini ya. Iya. Dituduh lagi Tuhannya Bani Israel iblis oleh teman Kristen. Hebat. Oke. Mana ajakannya? Tuh, bulan boleh berganti, hari boleh berganti, ya. Seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah aku di Yerusalem. Seluruh manusia datang untuk menyembah aku. Jadi bedakan dengan sembahlah aku. Ya, itu. Bentar bro, bentar. Jedor. Allahu Akbar. Di mana itu dikatakan? Saya itu paling tidak suka diskusi tempat ini ya. Saya Jadi gini, ibaratnya gini, Akhi. Aku minta makan dengan berilah aku makan, itu beda gitu ya. Beda, iya. jadi jelas beda. Ya kata perintah. Untuk mengucapkan kata-kata yang sama tidak harus dengan kata-kata yang sama, bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Bukan Intinya begitu itu. Pak Tugi. Kata perintah itu yang ditekankan Bang Herdi tadi. Itu kata perintah yang tadi di situ. Itu bukan perintah, pernyataan. Yesus sendiri berkata begini, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti Tuhan Allahmu iblis gitu. Karena ada tertulis berarti ada perintah di situ. Anda baca ayat di mana nih? Matius 4 ayat 10. Silakan buka apa datanya biar lebih jelas. Interlinearnya dong, coba umat interlinear coba dibuka. Ini Bang Sueb, kalau buka share screen yang diminta saja Bang Sueb, membantu share screen. Kalau meminta terjemahan, buka terjemahan gitu aja Bang Sueb, biar lebih tertib. Bro, gini aja. Ini topik yang didiskusi dilanjut besok. Tapi Sudah nggak usah di premis, kita habiskan waktu 20 menit ini Iya, untuk jangan lari. itu aja. Dia menuduh Tuhannya sendiri iblis di sini. Yesus gini, sendiri menjelaskan, nyala Emang iblis bukan sebab Tuhannya ada- kok, Bang. Bukan Tuhannya. Tuhannya Bani Berarti Israel. Anda yang tidak bisa baca. Tolong Baca kalau begitu. gini. kita dibuka, kita baca bersama-sama gitu. Bro, kita lanjutkan. Anggaplah diskusi satu arah, tapi jangan kayak jangan aja. Ini suaranya Sueb juga diam dulu, Feb, diam. Ini bukan Tolong yang di luar narasumber, tolong diam dulu, di mute. Jadi gini, sebentar Bang Herdi, di luar narasumber, kalau diminta membantu share screen nggak apa-apa, tapi jangan berbicara di luar narasumber. jangan berstatement. Gini, Bro. Pakai timer aja diskusi satu arah tentang topik ini. Jangan Nah, beda. gini, kita habiskan 20 Habisin dulu, menit. Herdi.
Tadi Daniel membawa data, silakan kalau Daniel itu memiliki data dibuka, dibaca sama-sama. Apapun itu datanya, mau terjemahan mau apa terserah Daniel, yang penting yang diucap sesuai dengan. Oke, silakan. Yang Silakan. terakhir, bro, biar enak. Kupingku sakit, bro. Ya, makanya Anda jangan mempremis ini tidak tertutup apa gantian gitu. Iya. Ya, gantian. Jadi ini contoh ya. Ini Thomas ketika dia melihat Yesus, ya, dia mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Dia bilang begini, ini pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak bilang, Thomas, kamu nggak boleh gitu, Thomas. Yesus nggak suruh Thomas menyembah Yesus, tetapi Thomas dengan secara sadar, ini yang orang Kristen bilang ya, secara keniscayaan itu secara sadar disadari oleh manusia ketika dia lihat, oh inilah Tuhan itu. Dan ketika dia menyembah Yesus, Yesus nggak melarang itu. Jadi saudara harus paham apa itu keniscayaan itu, nggak perlu disuruh-suruh gitu. Orang secara sadar ya, dia menyembah Tuhan, nggak perlu. Oh, sembahlah aku. Itu ajaran setan tuh yang di. Ini orang kaget kok dikira orang menyembah gimana sih? Dilihat kronologinya, Thomas ini tidak percaya seolah-olah Yesus ini sudah bangkit. Tetapi ketika Thomas melihat Yesus, dia kaget, dia terkejut seolah-olah tidak percaya bahwa yang dikatakan mati itu sudah hidup. Lalu dia kata, oh Tuhanku, ya Allahku, ini bukan menuhankan Yesus. Sama seperti orang Islam ketika dia kaget, ketika dia kagum, dia berkata, ya Allah, ya Rob, bukan berarti saya menuhankan orang yang di depan saya. Dilihat konteksnya di sini, bro. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dari mana Thomas bisa dapat ajaran Yesus itu Tuhan kalau Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Kapan Yesus pernah mengajarkan kepada Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan? Kapan? Sehingga Thomas punya pemikiran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di mana? Secara keniscayaan itu Pak tadi yang kami bilang. Makanya kalau baca ayat itu dilihat kronologinya, apa benar Thomas di sini menuhankan Yesus. Yang jelas di sini Thomas ini kaget, tidak sedang menyembah dia. Di sini mana dikatakan dia kaget? Nggak ada dikaget. Lihat kronologinya, lihat. Silakan Ahi. Silakan. Di mana kaget di situ Pak? Nggak ada kaget. Ya. Jadi Anda memang harus mati-matian membela ya dengan mengatakan Tuhannya Bani Israel itu iblis karena mengajarkan menyembah dirinya. Bro, boleh Anda paham tidak ketika Tuhannya Bani Israel mengatakan kamu harus memegang aturanku dengan setia. Ngerti tidak Anda itu? Artinya dulu Anda kan berbicara iblis Anda yang mengatakan kalau ada perintah menyembah dia itu adalah iblis. Ya kan? Ulangan 5 nomor 7. Ya, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Sembahlah aku saja. Itu kan dalilnya ada. Sembahlah aku saja. Berarti Anda nggak paham. Nah, Yesaya 66 nomor 23. Umat manusia akan datang untuk menyembah aku. Coba. Itu kan itu apa tadi, Bro? Itu penyataan, bukan perintah, bukan kata perintah. Hei, datang sembah aku. Itu kata perintah. Ulangan 10 nomor 12, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ya, itu kan Musa sampaikan kan? Nggak ada dia bilang. Bentar. Sembah aku gitu. Bentar, bro. Saya ingat tadi kawan saya Suma kan mengatakan itu kitabnya Bani Israel, kenapa kamu kutip-kutip? Nah sekarang dia ngutip kitab Bani Israel untuk menyerang kekristenan. Nah saya harap Bro Suma itu punya konsisten dalam berbicara. Jangan sedapnya aja diambil ketika ya berarti Anda harus konsisten juga mengakui bahwa memang itu bukan kitab. Bukan tadi Anda masih mengakui itu kitab Anda. Bahkan Anda marah kan? Enggak, saya enggak marah, Bro. Jadi saya justru Anda protes tadi. Bukan. Anda mengatakan itu bukan kitab Anda kan karena memang itu bukan kitab Anda. Kalau Anda sudah mulai sekarang tidak mau mengakui itu kitab Anda, oke, kita nggak menggunakan perjanjian lama. Cukup perjanjian baru. Kok kayak gini, Bro? Nggak bisa nanti ya. Menit keberapa saya ngomong kayak gitu? Loh, tadi di awal Anda mengatakan jangan pernah mengatakan
mengatakan bahwa kitab Yahudi itu bukan kitab kami karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Lupa. Jangan Anda mengatakan kitab Yahudi bukan kitab kami kan? Artinya itu apa? Iya. Lah memang bukan kitab Anda. Nah kan itu kan tuduhan Anda. Saya klarifikasi. Loh, kok tuduhan? Sejak kapan kitab Torah itu untuk non Yahudi? Sejak kapan? Siapa yang ngajarin, Bang? Oke, jadi kitab Torah bukan untuk orang Yahudi kan? Iya, itu untuk kaumnya Nabi Musa. Hukum Taurat itu, kitab Taurat itu. Oke, pegang kata kamu, Bro. Nah, iya. Nah, sekarang barusan kamu ngutip dari mana? Ya, itu karena Anda mengaku bahwa kitabnya Nabi Musa itu kitab Anda. Iya, seharusnya Anda itu bisa bercermin komitmen dengan perkataan, Bro. Begitu. Nah, sekarang Anda komitmen nggak mengakui bahwa Tuhannya Musa mengajarkan menyembah dirinya? Anda akui enggak itu bahwa itu Tuhan Anda? Tuhannya Musa mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Itu tertulis di mana? Lah itu kan dalilnya sudah ada. Apa menyembah? Menyembah itu taat kepada perintahnya. Itu namanya menyembah. Sementara perintah, Bro. Perintahnya kan ada. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Ulangan 5 nomor 7. Oke, kita buka. Ya, silakan. Gimana? Ngomong yang jelas ya, Bro. Ulangan 5 nomor 7. Sebentar, Ustaz Sugi sebentar. Ya. Keluaran 20 nomor 3. Sembahlah aku saja. Kan gitu. Silakan dibuka. Jadi nangis. Sebenarnya pernyataan Yesus sendiri sudah jelas, loh. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau ada tertulis begitu berarti ada perintah untuk menyembahnya. Gampang, ya, sekarang cari aja. Perintahkan kan? Loh, kata harus itu bukan perintah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah sekarang di mana ada tertulis seperti itu? Di mana? Di mana itu? Harus itu Al-Karimah itu menyembah Tuhan Allahmu. Iya kan? Dari konsekuensi ayat di Keluaran 20 itu tidak ada kata perintah, tetapi konsekuensinya berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong ketika dia berkata sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kan konsekuensi. Pak mengerti konsekuensi enggak? Anda ngerti arti tertulis enggak? Secara konsekuensi itu begini, Pak. Yesus ya, ketika dia menyampaikan itu di dalam Keluaran 20 itu Allah tidak bilang sembahlah aku, tetapi dia melarang. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong gitu. Karena Yesus mengatakan ada tertulis. Itu konsekuensi. Loh, Anda belajar di mana? Apa arti tertulis, Bro? Apa arti tertulis? Coba Anda buka ayatnya, coba Anda buka ayatnya yang ada tertulis itu, coba. Saya jelaskan. Matius 4 ayat 10. Buka ada sendiri, tertulis. Buka sendiri ayatnya, buka sendiri. Matius 4 ayat 10. Ada tertulis. Sebab ada tertulis. Kata tertulis. Bukan konsekuensi. Ya, apa itu? Ini kan Ulangan 6 kan? Engkau harus takut akan Tuhan. Ini kalau nggak nyambung. Kalau ayat itu kamu bawa nggak nyambung. Engkau beribadah. Ya. Dan demi namanya ayat itu nggak nyambung kalau kamu bawa. Bukan nggak nyambung. Kan gak lihat. Nyambung ayat itu. Kenapa saya katakan nggak menyambung? Bentar dulu. Kenapa saya katakan nggak nyambung? Kalau Yohanes 6 ayat 13 kamu bawa nggak nyambung sebab di sini yang diperintah menyembah itu iblis. Sementara di Ulangan 6 ayat 13 itu yang diperintah orang Israel. Kok kayak gini caranya ya? Saya itu baca Her. Matius 4 ayat 10. Ya benar. Yang disuruh menyembah ini iblis. Tolong amankan itu Ustaz Sugi dulu, Bro. Aduh, Ustaz Sugi, biar ini mau ngomong apa coba? Ustaz Sugi dengar dulu. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Itu karena kabelnya sudah putus herdinya ini. Aduh. Nyala iblis sebab ada tertulis. Nah, robot. Bagaimana suaranya bisa dengar nggak? Lanjut. Sebab ada tertulis. Artinya di sini apa? Yesus mengutip sebab ada tertulis. Di mana tertulisnya? Tulisan itu Yesus. Nah, klik bintangnya itu tertulis di mana? Sebab ada tertulis itu yang siapa yang nyambung ucapin dah itu. kalau diklik bintangnya coba.
Ini perintahnya kepada iblis nih ya. Bukan kepada manusia ini. Sebab ada tertulis iblis itu harus menyembah Tuhan. Di mana ada tertulis seperti itu? Cek. Kok menyembah kepada iblis sih? Bukan menyembah kepada iblis. Iblis disuruh menyembah Allah, ini konteksnya. Ustaz Sugi Bukan dengar dulu. menyembah iblis, gimana sih? Ustaz Sugi dengar dulu. Apa yang ada tertulis itu bunyinya apa? Engkau harus menyembah Yod-He Wawe Elohenu. Bukan Allah. Larinya ke Lukas. Sebentar. Ini larinya ke Ulangan Lukas. 13, nggak nyambung. Loh kok gak nyambung? Nah iya, di dalam Ulangan 6 ayat 13 itu yang diperintahkan orang Israel. Yang di Matius 4 ayat 10 yang diperintah itu iblis. Sebab ada tertulis engkau ini iblis, ya. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau ini iblis harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau Belajarnya gimana sih Pak? Perintah Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuh. Nah, pertanyaannya diklik katanya. Tadi kan siapa? Herdi suruh. Saya klik. Tuh. Engkau harus takut. Nah, takut akan Yod-He-Vav-He Elohenu alamu. Gak nyambung. Ayat ini perintah Tuhan kepada orang Israel. Sementara di Matius 4 ayat 10 yang diperintahkan itu iblis. Pertanyaan saya di mana? Ada perintah Tuhan untuk iblis menyembah Tuhan di mana? Ini kan kutipan. Kamu mengerti nggak bahasa kutipan? Engkau di situ siapa rupanya? Belajar dulu. Di situ kan kutipan. Di situ. Apa pula kutipan? Aneh-aneh aja. Dulu waktu belajar orang ini tidur kayaknya nih. Itu jelas ada kata engkau. Engkau di situ iblis lawan. Tentu engkau di situ lawan bicara Yesus. Siapa lawan bicara Yesus? Iblis. Halo. Itu bisa didengarkan. Bro. Waktu habis 20 menit. Oke, sudah. Habis. Nampaknya waktu Nggak ada perintah ya. TikTok waktunya habis. Gimana Bang Yan? Membaca lagi lah. Tinggal tutup closing statement masing-masing. Iya. Karena waktunya sudah habis, closing statement 7 menit ya. dari Kristen dulu atau dari Islam dulu? Kristen lah. Oke. Closing berapa tadi kami duluan? Iya, betul. Kita ambil persetujuan biar enak, biar nggak salah. Nggak apa-apa bro, kita duluan aja nggak apa-apa. Enggak, Bang. Mereka duluan Bang. Silakan bro dari saudara kita di Kristen monggo. Enggak, kalian duluan. Bicara. Silakan Bang Merdi meminta duluan. Silakan langsung closing 7 menit. Saya bilang saudara muslim duluan, tadi kami duluan. Oke, biar adil. Islam dulu, baru Kristen, baru Islam. Mana? Lanjut. Betul. Kami cukup sekali. Kalau gitu 5 menit. Standar janda bro. Iya, biarin aja supaya enggak standar ganda. Supaya jelas. Saya duluan atau dibalik. Ya, Kristen duluan baru Islam. Lalu kemudian Islam baru Kristen. Sekali bro, masa 2 kali? Jadi maunya enaknya di kamu gitu maksudnya? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sama-sama diberikan manusia aja bisa kok. Kau jadikan Tuhan masa yang kayak gini nggak bisa? Nggak apa-apa bro Daniel, kita duluan aja nggak apa-apa. Oh ada yang ketakutan ya nggak apa-apa lah. Enggak samamu, woi takut apa samamu? Lah kalau nggak takut ya udah. Ayo udah. Saya cuma tidak mengizinkan kamu ngeyel aja. Oh enggak. Kalau kamu terakhir pasti kamu ngeyel. Tengok aja nanti. Iya. Entah kemana-mana kau bahas. Enggak ngeyel. Kamu takut. Silakan closing statement. Silakan. Saya takut samamu karena apa? Kamu ngerti Bible? Ya udah bro. Kamu ngerti bedakan antara manusia dengan Tuhan aja nggak bisa kamu. Lanjut. Oke, lanjut aja bro. Ya. Sombong kamu ya. Ayo closing silakan. Silakan bro. Jangan sombong lah di sini. Ya ngatakan takut. Nenekmu kiper lah. Saya takut apa samamu? Tadi kan dulu Kristen, sekarang Kristen lagi penutup longgo. Ya betul itu. Saudara Kristen, yang tadi Kristen, sekarang Kristen closing baru Muslim yang closing udah. Ya udah bro, saudara Muslim dulu lah. Masa kami tadi udah pembukaan duluan.
Ya udah nggak apa-apa. Gimana sih ini urutannya nih? Iya nggak apa-apa bang. Biarin aja, Anda Bang. takut kami framing. Seperti saja. Ketakutan Jangan sekali. katakan bahasa takut, kawan. Kami nggak pernah takut Ya sama udah, kalian. Takut apa? Ya. dong. Lanjut aja. Saya Kami cuma nggak akan takut framing. melihat kalian itu makan anjing, makan babi, makan Kami ular. nggak Kalau pernah melihat kalian atau framing, menjabarkan bro. materi, kami nggak pernah takut. Iya. Kamu Yang puasa kami modelnya takutkan kayak itu gini. pola makanan kalian aja. Kalau Ngerti ya? cuma biarin aja kita yang ngalah yang Jangan terlalu punya sombong lah pikiran. jadi orang. Ya kau ngerti bahasa kita mau aja kagak kok. Kok takut? Ya bro cuma orang menonton kamu loh di live. Masa kamu Iya, makanya kamu jangan katakan kami takut samamu. Kami takut apa samamu coba? Nah, silakan. Oke, Bang Juba, kita tutup aja dulu saat ini closing. Nanti Jangan yang bicara bilang takut, tadi nggak takut Pak bagus. Daniel itu silakan one on one sama Bang Juba. Sekali Kadang-kadang lagi Bang kamu Juba, itu standby. mirip iblis sampai kami harus takut. Enggak lah, kamu kan ganteng kawan. Ya santai aja. Oke, Al-Quran menceritakan tentang kebenaran di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Ya, saya minta nanti closingnya juga kau pakai data kebenaran dalam kitab itu kayak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Jadi kalau manusia ya manusia aja, jangan dikatakan itu adalah jelmaan Tuhan. Lalu kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 140, orang-orang Yahudi diterangkan begini. Mereka berkata Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Qul, katakan kepada mereka, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka berupa Taurat dan Injil mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Lalu Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 159, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang dilaknat. Nah, ini menjelaskan tentang kebenaran. Ajaran agama Islam itu sudah final, bahwa yang dimaksud kebenaran adalah aturan Tuhan yang datang kepada manusia yang menjadi panduan, pedoman di dalam berhubungan kepada pencipta alam semesta dan berhubungan kepada sesama umat manusia. Jadi aturan mainnya ada, bukan hanya akal-akalan, bukan hanya halusinasi. Sehingga apa yang diterangkan oleh Islam tentang kebenaran itu sudah jelas berkaitan dengan data dalil, di mana dalilnya sungguh tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi kebenaran yang dituangkan oleh Al-Quran tidak mengada-ngada, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang ada di dalam pemahaman kami tentang kebenaran. Jadi Islam mengajarkan satu pedoman, pedoman itu bersumber dari wahyu, dan itu dilakukan oleh manusia, dan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia, tidak bertentangan dengan zaman, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan ajaran para nabi terdahulu. Itulah kebenaran yang kami maksud. Jadi kebenaran kami bukan kebenaran semu. Ketika kami menyembah Allah, ada tuntunannya, ada syariatnya, ada aturan mainnya. Ketika kami berhubungan sesama manusia, ada aturan mainnya, ada aturan bakunya, ada keteraturan, ya, yang kemudian menjadi acuan di dalam kami berperilaku. Hablum minallah, hablum minannas, semua berpacu kepada aturan Tuhan yang menjadi koridor di dalam garis yang kami sebut sebagai tali agama Allah. Sehingga itulah kemudian Al-Quran menerangkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallah alaikum. Itu penjelasan dalam Al-Quran bahwa kebenaran mutlak adanya terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan kepada Allah dan berkaitan kepada sesama manusia. Ibarat logikanya, kebenaran dalam Islam adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 2, bukan 1 atau 10. Demikian.
Masih ada waktu, silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa membuktikan kebenaran Islam baik dari Allah itu sendiri maupun berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Allah sendiri sudah menjelaskan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam saja. Ya, kemudian Allah juga menekankan kepada kita, kamu tidak akan dipandang beragama sedikit pun kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya aturan-aturan Islam itulah yang benar-benar sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kawan Kristen, kita tanya mana dalilnya bahwa Kristen itu agama yang ajaran yang benar, mereka tidak bisa menjawab. Ya, bahkan ketika saya bertanya mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, tidak ada jawaban yang benar, ya. Nah, demikian Al-Quran itu semuanya pakai dalil. Ketika kita melakukan ibadah, ada dalilnya. Kita sholat, ada dalilnya. Puasa, ada dalilnya. Zakat, haji, dan sebagainya. Kita punya dalil. Kenapa bisa begitu? Karena Islam itu langsung dari Allah. Berarti Allah lah yang menurunkan manual booknya atau buku panduannya itu Allah langsung. Karena kita ini produknya Allah. Sebagaimana sebuah produk manusia, ketika dia menciptakan sesuatu pasti disertai produk itu. Nah, sementara saya tanya kepada rekan-rekan Kristen, mana manual booknya itu, mana bahwa Kristen itu adalah agama dari Allah. Seperti apa cara menjalankan ibadah dan sebagainya? Tidak ada. Ya, pertanyaan saya, mana perintah ibadah hari Minggu tidak terjawab? Mana perintahnya menyembah Yesus tidak terjawab? Ya karena mereka bukan agama yang berasal dari Allah. Agama yang benar itu pasti sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Karena visi misi nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu satu. Apa itu? Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Qulu la ilaha illallah. Katakanlah, ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu juga yang dikatakan Musa, dikatakan Yesus, dikatakan semua nabi. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan bahwa Tuhan itu Trinitas. Tidak ada. Ya, itulah Islam. Ya, astagfirullahaladzim. Enggak. Itulah betul. Islam. Ya, Islam sangat sesuai dengan ajaran para nabi. Dengan demikian Islam adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Lagi cuma mau gunakan, silakan. Ada waktu sedikit? Masih ada waktu. Atau close? Tutup aja kalau enggak. Baik. Jadi kebenaran itu terangkum ketika berbicara mengenai utusan Tuhan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi la ilaha illa ana. Ya, itu perintahnya. Bahwa semua nabi ketika diperintahkan datang ke atas muka bumi sebagai utusan Allah, mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Apakah diperhatikan oleh Musa? Ya. Abraham? Ya. Daud? Ya. Musa, ya, Yesus, ya, semua nabi mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, dan tidak ada satupun nabi yang mengajarkan menyembah kepadanya. Yang lucu kemudian ada ajaran yang nyata-nyata orangnya sudah mengaku sebagai utusan Tuhan masih juga disembah. Jadi itu kebenaran. Habis waktunya Bang Juma. Habis. Silakan dari narasumber Kristen untuk closing. 7 menit dimulai. Saya duluan ya Bang ya. Ya, silakan Bro, silakan. Oke, baik. Di dalam Keluaran 20 ayat 3 tadi, di situ disampaikan larangan. Itu bukan perintah menyembah, tetapi larangan untuk menyembah Allah lain. Jadi harus tahu konteksnya ya. Jadi ajaran kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini saya mau menampilkan beberapa ayat ya yang ada di Perjanjian Lama, saudara ya. Ini supaya jangan disalahpahami. Ini ya, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, ya, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Ya, yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, ini saya compare dengan Ayub. Ayub 19 ayat 25. Cepat-cepat aja ya. Tetapi aku tahu, ini saudara-saudara muslim harus lihat nih. Tetapi aku tahu
penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Penebus di sini adalah penebus Israel tadi, Allah itu. Tuhan, huruf besar semua. YHWH itu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus Kristus. Ya. Baca ayat selanjutnya. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Jadi orang Kristen akan melihat Allahnya yang adalah juru selamat, penebusnya, yaitu Yesus Kristus, Bapa itu sendiri. Ya, saya compare lagi ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar ya. Jadi saudara harus paham ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia dong, ya kan? Telah melihat Dia, bos, ya, melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukinlah Bapa itu kepada kami. Diterusi. Kami. Ayat 9, telah sekian lama engkau bersama-sama aku, Filipus. Jadi sudah jelas ya bahwa Yesus itu adalah Allah itu. Orang yang mengikuti Yesus mengikuti Allah itu sendiri. Jadi jelas kalau Thomas tadi menyembah Yesus, ya Tuhanku ya Allahku. Karena jelas ya ayat ini sudah menekankannya. Dan saya mau menyinggung ya soal perkataan sembahlah aku. Karena ini saya hanya mau perbandingkan aja ya. Tapi nanti teman-teman Muslim dan bisa menjelaskan entah kapan nanti ya. Di sini dikatakan ya di QS 2 ayat 21 di sini dikatakan hai manusia sembahlah Tuhanmu ya kan. Kenapa Allah nggak langsung mengatakan sembahlah aku, tetapi dia bilang sembahlah Tuhanmu. Berarti ini sesuatu pertanyaan ya bagi saudara-saudara yang nanti akan menjawab. Maaf, silakan closing, jangan memunculkan pertanyaan itu aja, kembali. Bang Herdi silakan. Ini saya hanya mau perbandingan aja. Oke, karena tema kita adalah tentang kebenaran dengan apa data-data yang sudah saya sajikan, saya melihat kebingungan atau kebimbangan pada kawan-kawan Ustadz Sugi dan Ustadz Suma. Karena memang ya mau tidak mau kita bimbang lah. Jangan ganggu Pak. Mohon maaf saudara. Silakan dilanjut Bang Herdi. Oke. Ya memang harus wajar kalau bingung wajar karena kita mau ke seberang dengan menggunakan perahu itu justru tidak membawa kita ke tempat tujuan. Pastilah bingung kita kan, mau cari perahu yang mana pasti bingung. Nah tapi kebingungan itu tidak terlalu jelas nampak ya. Mungkin ada sedikit malu-malunya tapi nggak apa-apa lah. Kita sering berdiskusi seperti ini itu akan semakin memperjelas bahwa siapa yang dimaksud dengan sang kebenaran itu. Sebab sang kebenaran itu dicatat Ustaz Sugi. Ini siapa ini? Kok ya nggak bisa teratur ya? Bang Jul. Sebab sang kebenaran itu kebenaran itu unsurnya adalah real, fakta, nyata. Ya. Nah kalau kita berbicara dengan Quran maupun hadis tentang hal fakta atau nyata itu jauh. Sangat jauh dari perbandingannya. Jadi saya rasa topik ini kurang cocok ya kalau kita bahas dengan data Quran maupun hadis sebab tidak memenuhi kriteria apa yang menjadi definisi kebenaran. Ya, lalu tentang apa tadi Ustaz Sugi menyatakan begini tentang Islam, iya, kami mungkin sedikit mengiyakan apa yang tertulis di dalam surah 2 ayat 62. Ingat, tiada Tuhan selain Allah, tetapi ada Tuhan-Tuhan orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang memberikan pahala. Coba ya. Her, ini mohon maaf, ini di Bible-nya aja, Her, jangan ke Al-Quran, nanti itu khusus kamu. Sudah diingatkan closing, jangan menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan satu narasi yang meminta jawaban. Silakan. Bukan, bro. Saya tidak meminta jawaban. Saya hanya menampilkan apa yang jawabanku membahas kitab orang lain. Silahkan closing. Itu akan memunculkan satu pertanyaan atau satu yang harus mewajibkan sanggahan itu kalau seperti itu Bang Herdi.
Oke. Jadi dengan apa yang kita sudah bahas tadi, saya mengulang lagi ya. Saya mengulang lagi apa yang kita bahas tadi ya. Jadi memang sesuatu kebenaran itu ya sangat jauh dari hal-hal yang berbau dosa, jauh. Kalau ada dosa yang diizinkan lalu masuk tanpa sesuatu apa pengampunan atau pertobatan, itu kita harus telusuri lagi. Mungkin di lain waktu kita bisa jadwalkan lagi topik ini lebih tajam lagi ya. Tapi saya harap sudah pengalaman berkali-kali dengan betel-betel seperti ini ya. Jam betel ini nggak asik bro, bukan nggak asik karena apa, tidak ada manfaatnya. Kita seperti dipertontonkan dengan preman pasar yang lagi berebut lahan. Saya memframing seperti itu. Waktu habis. Oke, silakan. Sepertinya untuk sesi kali ini diskusi pada malam hari ini dengan kedua narasumber Islam dan Kristen sudah habis. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang sudah memberikan kami wawasan juga pengetahuan. Semoga apa yang kita sajikan untuk saudara-saudara kita semuanya bisa membawa manfaat. Untuk sesi ini langsung kita tutup sedikit. Gimana Bang Zuma? Moderator, Thank you saya Bang, makasih boleh, ya, kami pamit dulu ya Pak. Boleh ya. sebentar, Saudara Daniel, saya undang Anda untuk membahas Yohanes 14 nomor 7. Kapan ada waktu kita berdialog membahas itu untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Bapa. Oke, nanti kita bahas itu. Oke, saya tunggu waktunya. Ya, kapan saja nanti, tapi bukan hari besok ini, aja, bro. bukan besok. Iya, mungkin besok bisa. boleh besok. Besok juga boleh. Begini, kita berdua aja. Saya dengan Bro Daniel bahas soal itu. Bro, panggillah kawan Muslim yang lain, ya. Betul, saya dengan Bang Herdi. Ya, dan satu lagi betelnya. Saya sih maunya sama Mbak Daniel aja supaya fokus. Gini, dan satu lagi betelnya dihilangkan. Nggak seru bro betelnya, ya. Oke, sesi ini kita tutup dulu. Setelah ini kita tutup live-nya. Nanti kita runding lagi. Jangan pergi kemana-mana dulu, Bang Herdi. Kalau mungkin ada wacana baru untuk melakukan diskusi setelah ini atau besok. Oke, kita tutup dulu diskusi kali ini. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.